orang katanya banyak suka kepalanya, Bu ya. Dari jauh ke sini yang dicari Cuma kepala. Nyari Iya. kepala. Iya. Oke, food lover, nanti kita cobain ya. Matur suwun, aku ikut nanti, Bu ya. Oh, langsung cemplungin. Iya. Wah. Nanti kan konyol Bikin. ya. Iya, ayo guys. Kepala ikan sembilang akan direbus dengan kuah yang telah ditambah dengan ketumbar, kemiri, asam jawa, penyedap, garam, daun jeruk, cabai, bawang merah, bawang putih, kunyit, dan laos. Pernah kosong nggak? Ini kan sembilang kan kadang-kadang. Iya pernah kosong tapi ya usaha Pak dari Pasuruan langsung dari perahu. Oh, nggak seger sampai berarti nggak sampai ke pasar. Bikin istimewa sembilangnya guys. Mantap. Selanjutnya diberi garnish daun bawang dan potongan tomat merah segar di atasnya. Gak usah lama-lama, langsung aja markicip food lover. Food lover, ini di pedes. Terus ada aroma daun jeruknya. Cakep banget ini. Walaupun hanya diambil bagian kepalanya saja, tapi jangan khawatir, tetap masih ada bagian dagingnya yang tebal dan lembut food lover. Sedapnya lagi, banyak terdapat lapisan lemaknya yang lembut dan bikin gurih. Mantep jos. Ini daging kepalanya segede ini guys. Ini dia. Ini lembut banget daging ikannya, luar biasa. Sama sekali nggak amis ya, di lidahku nggak ada amis-amisnya. Wow. Nah kalau dilihatnya dari kuahnya ini, si asam-asam sembilang ini mirip kalau ke Sumatera sana ya kayak ini ya, asam ke Aceh ya kayak gini. Cuman mungkin karakternya sedikit beda dengan penambahan bumbu yang beda. Mungkin kalau di sana kan pakai asam sunti ya, sini pakai asam jawa dan jeruk ya. Istimewa. Lah tuh this. Jadi ya food lover, jadi bisa makan sama keluarga bertiga ini masih gak habis takutnya. Jadi memang cakep banget ini dia. Huhuhui. Nah food lover, selain menu andalannya yaitu asam-asam sembilang khas Gresik, ada satu lagi menu yang menjadi primadonanya. Ini dia kepala manyung asap yang diguyur dengan kuah khas yang melekoh. Ini mirip seperti sajian mangut dari Jawa Tengah ya food lover, tapi kalau di sini nyebutnya kotoan manyung. Ini aroma asapnya, smoky-nya itu kenceng banget. Dia karena paling amis nih. Manyung ini lumayan amis kalau masaknya nggak better. Aromanya masih kenceng banget. Tapi ini sedap ya. Asam-asam sembilang lebih segar. Kalau ini dapatnya lebih gurih karena pakai santan ya, tebel ya. Dagingnya sih nggak jauh beda. Cuman ini agak masih ada amis-amisnya. Memang dia terkenal amis ini si manyung ini ya. Kita cobain kuah manyungnya ya. Oke, manyungnya condongnya lebih gurih. Cuman aroma smoky-nya dapat banget, istimewa. Kalau disuruh milih, Benu milih sembilang. Sembilang itu the best menurut Benu ya. Lah tuh this. Menikmati sore ditemani asam-asam sembilang dan kotoan manyung asap memang tak ada duanya. Apalagi sambil menikmati suasana sore di pinggir tambak ikan bandeng dan ikan nila. Syahdu banget. Kuliner khas Gresik dari olahan telur ikan akan hadir setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Cerita Rasa. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerol, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go.
Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hot in Go. Hotnya in, langsung go. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Wow, kirain kok taunya Freshker Smash yang lagi viral. Freshker Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshker Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo. Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Tak hanya ragam olahan daging ikannya saja yang menjadi kuliner khas Gresik. Ada juga kuliner khas Gresik yang terbuat dari telur ikan. Food Lover saat ini benar lagi ada di Pasar Kota Gresik ya. Sini ada kuliner namanya ndok iwak alias telur ikan. Telur ikan itu bisa langsung dinikmati, itu kan udah diolah sedemikian rupa. Tapi posisinya saya masih bingung, kita akan cek aja dulu langsung ke pasar yuk. Sebelum Beno icip-icip, Beno mau ngobrol-ngobrol dulu sama yang punya. Bu. Iya. Banyak Apa, ini. Mas? Bu, ini kan telur ikan ya. Iya. Sebenarnya kan agak susah nyarinya. Cari di pangkalan orang ikan-ikan yang di BTT gitu, Mas. Oh ya, yang dibersihin ya? Iya, yang dibersihin. Lagi bersihin Dibuat terus ikan pesan. asin, ikan asin-asin itu. Tapi ini ikan laut atau yang ditambak atau yang di laut? Macem, ada yang ikan laut, ada yang ikan tambak. Ini warnanya merah-merah gini udah dimasak apa nih, Bu? Ini Udah dimasak bumbu merah, pakai cabai. Ikan bader biasanya juga dikenal dengan nama ikan tawes. Telur ikannya beragam ya Food Lover. Tidak hanya ikan bader saja, ada juga telur ikan belana, telur mujair, telur tenggiri, telur lele, telur kepiting jangkang, dan masih banyak lagi. Bahkan telur cumi pun juga tersaji di sini. Wow, mumtaz. Di sini sebetulnya tidak menyediakan nasi, melainkan hanya menjual lauk telur ikan saja. Tapi kalau mau makan sambil menikmati suasana pasar kota Gresik, bisa membeli nasi di lapak sebelah ya Food Lover. Langsung aja, monggo dahar. Food
Food lover, ini dog badernya ya. Ini telur ikan bader. Warnanya kenapa merah gini? Karena udah dibumbuin ya, disambelin ya. Terus ada ini nih. Ini yang bader yang masak biasa. Kita langsung cobain yang masak biasa dulu, yang cuma ditumis doang ya. Oke, ini dia. Untuk mengolah tumis telur bader, siapkan telur bader yang telah dicuci bersih. Tambahkan gula, garam, penyedap, dan telur ayam. Aduk hingga rata. Selanjutnya, telur ikan bader yang sudah tercampur dengan bumbu akan dimasukkan ke dalam minyak yang telah dipanaskan. Tumis hingga minyak asat dan berkurang. Setelah beberapa saat, dog bader pun matang dan siap dinikmati dengan nasi hangat. Mumtaz. Pedesnya tipis, enak banget, gurih banget. Terus ada rasa, ada letupan di lidah tuh, ada kayak ada letupan gitu. Karena telur kan kecil-kecil gitu, ketika kita gigit tuh kayak ada meletup gitu ya. Luar biasa, ini super gurih, mumtaz. Sebenarnya di pasar gini crowdednya ya. Telur ikan di sini sebenarnya biasanya pada bungkus. Bisa jadi alternatif oleh-oleh ya. Kalau dibawa ke Jakarta masih aman banget ya. Tinggal dikulkasin tuh nanti sampai sana atau dipanasin lagi nanti. Cakep banget ini. Kita cobain yang ini ya, yang pepes. Pepes kan dibungkus daun pisang, digoreng ya. Oke. Mengolah pepes ikan bader ini, treatmentnya sedikit berbeda ya. Telur ikan bader yang telah dibumbui, kemudian akan dibungkus dengan daun pisang, dan selanjutnya akan digoreng hingga matang. Wow, mumtaz. Ini luar biasa, food lover, enak banget ini. Nih, di lidah itu tetap ada rasa letupan karena kita menikmati telur. Ya, pada umumnya ini bisa dibilang caviar. Caviarnya Gresik ini nih. Telur caviar kan mahal telurnya. Ini adalah telur kepiting ya, kepiting cilik-cilik. Kita cobain aja dikit ya. Lebih gurih, tapi memang aroma kepiting tuh beda sama ikan. Kan telur-teluran ini kan kalau orang bilang kenapa nggak diolah jadi ikan aja biar jadi anak ikan. Ini karena ditambak, dan ini ikan ketangkap kan nggak mungkin dibalikin lagi ke laut juga kan. Terus tiba-tiba ada telurnya, masa kita yang salah gitu kan. Mumtaz. Sekarang kita cobain yang cumi ya, telur cumi ya. Jadi bumbunya sebenarnya bumbu masak merah sama semua, cuman telurnya yang beda-beda. Kalau yang cumi ini agak lebih pulen ya, lebih licin gitu, sticky. Tapi level kegurihannya tetap nggak jauh beda dengan telur ikan yang lainnya ya. Asik banget food lover, kalian kalau lagi ke Gresik, kegurihannya levelnya luar biasa. Ini modalnya kalau kemarin nasi putih aja, hangat kalau bisa. Mumtaz. Usai sudah perjalanan kuliner Benu di kota santri dengan kekayaan hasil alam khususnya ikan yang diolah menjadi berbagai macam kuliner unik khas Gresik. Jangan lupa tonton terus Cerita Rasa setiap Sabtu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh KPK mengajukan pencegahan bepergian ke luar negeri kepada 9 orang terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Sementara dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK kini tengah bergulir di kepolisian. Tempat pembuangan akhir sampah Jatibarang, Semarang, Jawa Tengah kembali terbakar. Hingga Sabtu siang ini, upaya pemadaman api masih terus dilakukan.
Indonesia kaya akan produk budaya, salah satunya adalah kain tenun. Seperti tenun Donggala khas Sulawesi Tengah yang terkenal dengan motif batik bomba. Halo saudara, berjumpa lagi di Kompas Siang pada hari Sabtu 7 Oktober 2023, di mana selain 3 sorotan utama tadi, ada juga informasi dari bakal capres Koalisi Perubahan yaitu Anies Baswedan yang menemui Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Dalam pertemuan pagi tadi, saudara, keduanya berbincang soal kebangsaan termasuk soal kontestasi pemilu. Bersama saya Mercy Tirayo. Dan saya Francisco Don Asiano, Anda menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali Kompas Siang bersama saya Francisco Don Asiano. Saudara, KPK mengajukan pencegahan berpergian ke luar negeri selama 6 bulan kepada 9 orang. Pencegahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Juru bicara KPK Ali Fikri menyebut 9 orang itu merupakan para tersangka dan pihak-pihak yang terkait dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Pengajuan cegah ditujukan pada Dirjen Imigrasi untuk 6 bulan pertama hingga bulan April 2024. KPK mengimbau pihak terkait untuk kooperatif dan memenuhi panggilan dari tim penyidik KPK. Saat ini KPK telah mengajukan cegah agar tidak bepergian ke luar negeri terhadap 9 orang, di antaranya para tersangka, keluarganya, dan juga para pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian. Cegah agar tidak bepergian ke luar negeri ini berlaku sampai 6 bulan ke depan, yaitu sekitar April 2024. Kami berharap para pihak tersebut tetap berada di dalam negeri dan kami mengingatkan agar kooperatif memenuhi panggilan tim penyidik KPK ketika keterangannya dibutuhkan. Presiden Joko Widodo telah menandatangani surat pengunduran diri Syahrul Yassin Limpo sebagai Menteri Pertanian dan menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo sebagai PLT Menteri Pertanian. Presiden Joko Widodo mengaku dirinya telah menerima surat pengunduran diri Syahrul Yassin Limpo dari jabatannya sebagai Menteri Pertanian Kamis malam. Presiden pun secara resmi telah menandatangani surat tersebut. Penunjukan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo sebagai PLT Menteri Pertanian agar memudahkan koordinasi antar kementerian dan lembaga. Berikan kepada saya dari Menseknek tentang surat pengunduran diri dari Pak Menteri Pertanian. Ya, sudah saya terima dan pagi tadi sudah ditindaklanjuti, sudah saya tanda tangani juga. Penggantinya masih PLT, PLT-nya Pak Arief Prasetyo, Kepala Badan Pangan. Ya. Wakil Ketua KPK periode 2007-2011 Muhammad Yasin dalam program Sapa Indonesia Malam mengatakan di eranya penetapan tersangka dilakukan secara transparan sesuai Undang-Undang KPK hingga publik mendapat informasi yang jelas. Kalau periode kami dulu diumumkan dulu tersangkanya atas persetujuan dari semua pimpinan KPK. Bahkan suatu hasil yang dilakukan oleh penyelidik setelah dilaporkan ke pimpinan KPK, dari penyelidikan itu sudah ada dua alat bukti yang cukup dari barang bukti yang banyak yang dikumpulkan itu, kemudian ditetapkan tersangka dengan menyebutkan inisial. Di Undang-Undang KPK itu mengamanatkan seperti itu, sehingga kita sebagai penegak hukum atau KPK yang bertanggung jawab pada publik itu, publik mengetahui bahwa ada seseorang yang telah tersangka dan telah dilakukan upaya paksa berupa penggeledahan itu. Yang tidak bertanya-tanya di kasus apa, kemudian siapa tersangkanya, apakah hanya Menteri Syahrul Yassin Limpo atau yang lain juga terlibat, itu kan publik tidak mengetahui. KPK diharapkan dapat menyelesaikan kasus ini secara profesional hingga kepercayaan masyarakat pada lembaga ini kembali meningkat.
setelah sebelumnya terjadi beberapa kejadian yang mengurangi kepercayaan publik terhadap KPK. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ke mantan mentan terus bergulir, saudara. Ketua KPK membantah tuduhan itu, sementara polisi masih bergerak memeriksa sejumlah saksi. Sampaikan kepada Pak Mentan, ini Presiden melihatnya seperti apa? Tidak tahu. Ditanyakan aja ke aparat penegak hukum, ke KPK atau ke mana, kepolisian, ya. Pak, jelas sekarang kan belum mengumumkan tersangkanya siapa. Kita kan belum mengumumkan. Tanyakan ke KPK, masa tanyakan ke saya? Tanyakan ke KPK, jangan tanyakan ke saya. Presiden Jokowi menyerahkan urusan dugaan pemerasan pimpinan KPK kepada mantan Menteri Pertanian ke polisi. Pak Gayung bersambut, penyidik Polda Metro Jaya hingga kini sudah memeriksa 6 orang terkait kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK di Kementan. Kamis kemarin, Yassin Limpo diperiksa selama 3 jam. Berkait dengan adanya hal-hal seperti apa laporan itu berkait dengan terjadinya pemerasan dan lain-lain sebagainya. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan dan secara terbuka saya sampaikan apa yang dibutuhkan oleh penyidik. Dia dihadapi oleh banyak banget tadi dan prosesnya berlangsung cukup panjang, hampir 3 jam gitu. Saya capek banget, sebentar saya baru pulang. Selain Yassin Limpo, penyidik juga telah memeriksa ajudan dan sopir Yassin Limpo. Sampai saat ini yang sudah kita mintai keterangan maupun klarifikasinya, dan salah satunya adalah Menteri Pertanian Republik Indonesia. Dan 5 orang lainnya, diantaranya adalah driver maupun ADC beliau. Sedangkan untuk pendumas atau yang melayangkan pengaduan masyarakat yang terima tanggal 12 Agustus tahun 2023, kami menjaga kerahasiaan daripada identitas pelapor karena ini untuk kepentingan perlindungan maupun efektivitas terhadap kegiatan penyelidikan yang saat ini kami lakukan. Di tengah isu dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK di Kementerian Pertanian, foto ini mencuat ke publik. Perbincangan Ketua KPK Firly Bahuri dengan mantan mentan Syahrul Yassin Limpo diduga terjadi di sebuah gor badminton. Namun, Firly membantah isu tentang pimpinan KPK memeras pihak yang berperkara. Dalam hal ini, kasus korupsi di Kementan. Apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca ya kan. Nah, saya pastikan itu tidak ada. Ya, saya pastikan tidak ada. Bawanya itu $1 miliar banyak itu. Ya, itu satu. Kedua, siapa yang mau ngasih uang $1 miliar? Untuk mengusut hal ini, advokat senior Todung Mulya Lubis meminta Presiden Jokowi membentuk tim investigasi independen di luar KPK dan Polri. Todung juga menilai, pimpinan KPK yang diduga terlibat pemerasan harus dinonaktifkan. Tudingan pemerasan, menurut saya itu tidak boleh didiamkan. Dan ini menyangkut KPK misalnya. Siapapun itu pimpinan KPK yang disebutkan di situ, menurut saya Presiden harus mengambil tindakan yang tegas. Yaitu paling tidak menonaktifkan. Paling tidak menonaktifkan yang bersangkutan. Supaya kasus ini dapat diinvestigasi sampai selesai. Dan kalau misalnya yang bersangkutan memang bersalah, ya, ada bukti-bukti, yang mesti diproses secara hukum dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan cara itulah paling tidak bisa memulihkan nama baik KPK. Paling tidak bisa memulihkan nama baik KPK, walaupun ya belum tentu nama baik KPK bisa dipulihkan dengan kondisi seperti sekarang ini. Proses penyelidikan kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK sudah berlangsung sejak awal Agustus 2023. Dalam konferensi pers Kamis malam, di Treskrimum Polda Metro Jaya tidak menjelaskan siapa pimpinan KPK yang menjadi terlapor. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, untuk mengetahui perkembangan kasus korupsi Kementerian Pertanian, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi di Gedung KPK Jakarta. Cindy, selamat siang. Siapa saja yang dicekal berpergian ke luar negeri? Apakah ini ada anggota keluarga dari Menteri Pertanian? Mengingat bahwa sebelumnya KPK telah menggeledah rumah pribadi dan juga rumah anak dari SYL di Makassar. Iya, Sisko, ada 9 orang yang sudah dicegah ke luar negeri. 9 orang ini terdiri dari tersangka dan juga pihak yang terkait dari perkara. Memang secara resmi KPK belum merilis, tapi kalau dari informasi yang beredar di kalangan wartawan, 9 orang ini memang termasuk Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, ada juga istri, anak, cucu dari Syahrul Yassin Limpo, kemudian 5 orang lainnya adalah pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian. Nah, memang untuk pencegahan ke luar negeri ini dilakukan agar memudahkan proses penyidikan. Jadi kapanpun KPK membutuhkan keterangan dari saksi maupun juga tersangka, para saksi dan tersangka maupun yang sudah dicegah ke luar negeri ini bisa menghadiri jadwal pemeriksaan. Dan memang untuk pencegahan ke luar negeri ini juga sudah diajukan oleh KPK kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dan akan berlaku selama 6 bulan pertama, artinya sampai bulan April 2024. Dan para pihak yang sudah dicegah ke luar negeri ini juga diminta untuk bersikap kooperatif. Nah, Sisko, memang kalau untuk dalam dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang tengah diusut oleh KPK ini dibagi menjadi 3 klaster. Yang pertama adalah klaster dugaan pemerasan dalam jabatan, kemudian dugaan gratifikasi, dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang. Semuanya masih didalami oleh KPK, baik itu dengan memeriksa saksi maupun juga dengan terus mengumpulkan alat bukti. Nah, tapi yang juga terbaru secara beriringan yang diterima oleh KPK adalah menerima laporan hasil analisis dari PPATK. Dari PPATK sebelumnya menyebutkan kalau menemukan adanya indikasi dugaan tindak pidana dari aktivitas perbankan dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Diduga ada aktivitas yang janggal sampai miliaran rupiah. Nah, sehingga yang dilakukan oleh PPATK pertama adalah melakukan analisis, kemudian melakukan pemblokiran rekening. Dan pemblokiran rekening ini bisa dilakukan waktunya ataupun juga lamanya, periodenya, tergantung dari proses hukum yang juga berlanjut. Laporan hasil analisis ini menjadi penting bagi KPK karena bisa untuk menelusuri aliran dana yang masuk maupun juga keluar dari rekening-rekening yang terkait, kemudian juga bisa digunakan untuk mendukung proses penyidikan, juga nantinya bisa membantu dalam proses recovery aset. Nah, dari KPK sendiri bilang masih akan menganalisis dan juga tentu akan digunakan dalam proses penyidikan yang saat ini juga tengah dilakukan, Sisko. Yang Anda katakan adalah KPK saat ini sedang mendalami laporan hasil analisis dan juga 3 klaster seperti itu. Nah, terkait masalah klaster dan juga konstruksi perkara ya pasti butuh tersangka kan sebenarnya, Cindy dan juga saudara. Lantas bagaimana kemudian status dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo saat ini di KPK? Ya, lagi-lagi kalau secara resmi KPK masih belum menyebutkan statusnya. Tapi kita tahu sebelumnya Menteri Menko Polhukam Mahfud MD sudah memastikan bahwa status dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah tersangka. Bahkan kalau informasi yang didapatkan oleh Mahfud MD, penetapan tersangka ini juga sudah cukup lama, yaitu dari ketika ekspos. Nah, kalau dari KPK sendiri dalihnya adalah belum mengumumkan tersangka karena saat ini masih dalam proses penyidikan. Artinya memang sudah ditemukan adanya dugaan tindak pidana, tapi masih mau mengumpulkan alat bukti. Kalau kita ingat, memang alat bukti yang sudah dikumpulkan oleh KPK ini melalui beberapa proses penggeledahan. Misalnya di rumah Syahrul Yassin Limpo di Makassar, kemudian di rumah salah satu tersangka di Jagakarsa, Jakarta Selatan, rumah dinas Syahrul Yassin Limpo, dan juga di kantor Kementerian Pertanian. Adapun beberapa barang bukti yang juga sudah dikumpulkan oleh KPK, misalnya ada 1 unit mobil, dokumen catatan penting yang disebut terkait dengan dugaan korupsi, kemudian ada uang senilai puluhan miliar rupiah dalam bentuk rupiah maupun juga mata uang asing, lalu bukti pembelian barang berharga, senjata api yang mana ini sudah dikoordinasikan juga kepada polisi, lalu ada alat hitung uang, elektronik, dan juga dokumen. Barang bukti ini akan dianalisis dan nantinya juga akan disertakan dalam berkas penyidikan. Nah, memang di sisi lain juga, Sisko, sudah 2 tahun terakhir bisa dibilang ini menjadi dalam tanda kutip kebiasaan dari KPK di masa sekarang, yaitu hanya mengumumkan tersangka sekaligus ketika tersangka itu dilakukan penangkapan maupun juga penahanan. Nah,
Meskipun begitu, tapi memang transparansi ini juga ditagih kepada KPK, misalnya dari ICW yang juga mendesak agar segera diumumkan siapa saja yang menjadi tersangka, kemudian konstruksi perkaranya seperti apa, kronologinya seperti apa, dan lain-lain secara lengkap, karena yang ditagih adalah soal keterbukaan kepada publik, Sisko. Baik, benar sekali Cindy bahwa transparansi ini diperlukan, namun KPK juga masih berdalih dalam masih proses penyidikan. Laporan hasil dari PPTK juga masih dikumpulkan dan juga ada 9 orang kemudian yang dilakukan proses cekal. Terima kasih Cindy melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Dan saudara, tempat pembuangan akhir sampah Jatibarang di Semarang, Jawa Tengah kembali terbakar di mana hingga Sabtu siang ini upaya pemadaman api masih terus dilakukan. Anak anggota DPR RI, Gregorius Ronald Tanur, resmi jadi tersangka. Pria ini menganiaya kekasihnya hingga tewas di Surabaya, Jawa Timur. Informasinya kami rangkum usai jeda di Kompas Siang. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Ini huruf apa yo? Yuk rawat gigimu dengan Barakat baru. Pasta gigi dengan kandungan siwak lawan bakteri penyebab gigi berlubang. Plus green tea-nya bikin lebih nyaman dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Rawat kesehatan gigi, yakin membawa Barakat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimex. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan, siap! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab. Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Ini Minggu ya?
stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Ini huruf apa yo? Yuk rawat gigimu dengan Barakat baru. Pasta gigi dengan kandungan siwak lawan bakteri penyebab gigi berlubang. Plus green tea-nya bikin lebih nyaman dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Rawat kesehatan gigi, yakin membawa Barakat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Saudara, hingga Sabtu siang, upaya pemadaman api di TPA Jatibarang terus dilakukan. Terpantau masih ada titik api di zona aktif. 7 unit mobil pemadam kebakaran dan 14 tangki air disiapkan untuk memadamkan api di TPA Jatibarang. Alat berat juga dikerahkan untuk membantu melokalisasi sampah agar kebakaran tidak meluas. Sementara pemadaman melalui waterbombing juga belum bisa dilakukan karena BNPB masih fokus pemadaman di lokasi lain. Titik api sering muncul karena cuaca panas dan angin kemarau, saudara. Asap yang sudah menyebar hingga ke permukiman warga sekitar TPA Jatibarang. Kemarin sore, puluhan pemulung yang berada di zona aktif TPA Jatibarang Semarang berhasil dievakuasi tim gabungan ke arah permukiman penduduk Sadeng, Gunung Pati, Semarang. Para pemulung menyelamatkan diri melalui jalur sungai dan kebun yang berjarak 6 km dari permukiman penduduk Sadeng. PDAM itu. Terus naik gitu? Nggak bisa kejebak asap, wah gelap. Terus? Ya udah di situ. Di PDAM itu. Di waduk itu Pak ya? Di waduk itu. Dekat air itu. Udah di situ. Ada berapa orang itu Pak? Ada 50-an tadi. Itu satu grup apa memang satu grup? Jumat malam api kembali membesar di TPA Jatibarang. Tim pemadam kebakaran terus berupaya menjinakkan api dibantu stakeholder terkait. Api saat ini diperkirakan telah menyebar mulai dari zona 2 hingga zona 3 TPA Jatibarang yang masih aktif digunakan. Dengan total luas lebih dari 5 hektar. Tiupan angin yang cukup kencang membuat api dengan cepat menjalar. Dan untuk mengantisipasi kebakaran semakin meluas, tim pemadam kebakaran dan relawan lain melakukan penyekatan dan water inject di sekitar titik api kebakaran. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, kita akan pantau penanganan kebakaran di TPA Jatibarang. Sudah ada jurnalis Kompas TV Novelia Hasanah di lokasi. Novelia, selamat siang. Apakah kebakaran TPA ini sudah padam dan apa kemudian penyebab api muncul kembali pada kemarin? Ya, selamat siang Sisko dan juga saudara. Di tempat saya melakukan, di tempat saya berada sekarang merupakan zona 3, yaitu titik awal kebakaran terjadi pada Jumat siang kemarin. Yang sudah padam terlihat juga masih banyak lahan hitam yang dari bekas kebakaran, dan di belakang saya juga masih ada beberapa titik api yang muncul kembali baru saja karena memang cuaca panas, angin kencang, angin kemarau, sehingga bara-bara api yang awalnya hanya berupa asap akhirnya muncul kembali titik api tersebut, Sisko. Saat ini memang masih dalam proses pemadaman dengan menyiapkan 7 tangki air, 7 mobil pemadam kebakaran dan 14 unit tangki air yang hilir mudik keluar masuk untuk terus mensuplai air dalam proses pemadaman, Sisko. Laporan soal dampak medis dari asap yang ditimbulkan, mengingat bahwa kemarin juga telah dilakukan proses evakuasi bagi para pemulung yang karena kebakaran itu terjadi secara tiba-tiba melalui sungai seperti itu, Novelia. Ya, Sisko dan juga saudara. Memang saat kebakaran terjadi pada Jumat siang, banyak pemulung dan juga hewan ternak yang sedang melakukan aktivitas di TPA Jatibarang di tempat lokasi kejadian. Saat kebakaran, banyak pemulung yang kebingungan karena asap yang tebal dan juga api yang cepat merambat. Akhirnya mereka pun mengevakuasi diri dengan jalan melalui jalur sungai dan jalan berjarak sekitar 6 km melalui Kelurahan Sadeng, Gunung Pati, Semarang. Saat ini memang
untuk kegiatan pemulung juga mengambil rongsok dan juga hewan peternak memang masih ada, tapi di top lokasi yang tidak terkena efek dari kebakaran. Untuk dampak medis sendiri, memang dari pihak pemerintah Kota Semarang menyediakan 2 unit ambulan untuk mengantisipasi dampak dari kesehatan dari petugas rekan-rekan petugas pemadam kebakaran. Karena mengingat cuaca yang sangat panas dapat menyebabkan dehidrasi dan juga asap kebakaran dapat mengganggu pernapasan, dan karena lokasi dan juga gunungan sampah dari jarak mobil pemadam kebakaran ke titik api yang sangat jauh mungkin juga dapat menyebabkan kelelahan para petugas pemadam kebakaran. Sisko. Ya, Novelia, tadi sempat Anda katakan bahwa masih ada aktivitas pemulung di sana. Lantas kalau untuk operasionalnya ini masih berjalan, berhenti atau seperti apa? Dan kalau memang ternyata berhenti akibat kebakaran ini, dipindahkan kemana untuk pembuangan akhirnya, Novelia? Ya, Sisko dan juga saudara. Untuk saat ini, untuk sementara memang proses pembuangan sampah dialihkan untuk sementara di zona pasif yang sudah tidak digunakan, tapi masih ada sisa lahan yang dapat untuk dijadikan zona pembuangan sementara. Dan juga ada pembukaan zona baru sementara yang tidak terkena dampak dari kebakaran yang saat ini terjadi, Sisko. Ya, dialokasikan untuk pembuangan sampah di zona-zona yang tidak terdampak seperti itu. Terima kasih Novelia Hazanah yang melaporkan langsung dari lokasi TPA Jatibarang di Semarang. Tetap kenakan masker saat melakukan proses peliputan. Dan saudara, pasca terbakar pada Jumat siang, hutan di perbukitan Menoreh, Pendukuhan Ngroto, Girimulyo, Kulon Progo sudah kondusif. Warga pun diimbau agar tidak melakukan pembakaran sampah daun kering yang dapat memicu kebakaran. Kebakaran juga sempat mengancam sejumlah rumah warga yang lokasinya hanya berjarak sekitar 100 meter dari lokasi kebakaran. Banyaknya daun dan dahan kering membuat api dengan cepat membesar, saudara. Kondisi diperparah dengan tiupan angin kencang yang membuat api semakin sulit dikendalikan. Jika menemukan titik api, warga diimbau segera melaporkan ke petugas terkait agar dapat segera tertangani. Dan diduga akibat warga membakar sampah, 3 hektar hutan di Pendukuhan Ngroto, Kelurahan Pendoworejo, Kulon Progo terbakar. Ngroto berada di daerah perbukitan Menoreh. Medan yang sulit membuat proses pemadaman terkendala, saudara. Pemadaman juga terpaksa dilakukan dengan cara manual, melokalisasi titik api agar tak semakin meluas. Api sendiri baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah melibatkan petugas setempat serta warga. Dan untuk mengetahui kondisi terkini kebakaran di Kulon Progo, sudah ada jurnalis Kompas TV Ahmadi. Selamat siang Ahmadi, apakah masih ada titik api yang belum bisa dipadamkan hingga siang ini? Ya, Sisko juga pemirsa, untuk sampai Sabtu siang ini untuk lokasi kebakaran sudah kondusif dan tidak ada lagi titik api baru karena sudah dilakukan pemadaman sejak Jumat siang kemarin. Namun demikian warga tetap dihimbau agar mewaspadai jika terjadi kebakaran susulan karena lokasi sendiri masih dipenuhi dengan daun dan dahan kering yang bisa memicu kebakaran susulan. Demikian. Nah, Ahmadi, kebakaran hutan terjadi akibat warga membakar sampah. Apakah akan diproses secara hukum terkait hal ini? Ya, pihak kepolisian sendiri menyebut bahwa belum ditemukan ada unsur kesengajaan dari insiden kebakaran hutan di Ngroto ini sendiri. Namun demikian, polisi tetap menghimbau dan melakukan edukasi kepada seluruh masyarakat, khususnya yang tinggal di perbukitan Menoreh, agar menghindari pembakaran sampah daun kering ataupun ladang agar tidak memicu kebakaran seperti yang terjadi di Ngroto ini. Karena kondisi saat ini di musim kemarau seperti sekarang ini daun dan dahan kering di khususnya di perbukitan Menoreh cukup banyak dan itu dapat dengan mudah sekali untuk memicu kebakaran. Karena kebakaran hutan seperti ini hampir sering terjadi khususnya di Kabupaten Kulon Progo. Karena saat ini 7 kecamatan atau Kapanewon
mengalami musim kering, terutama untuk yang di Kulon Progo di sisi utara atau di perbukitan Menoreh. Demikian. Tentunya juga menjadi perhatian warga agar tidak membakar sampah dan juga daun kering seperti itu, dan bahkan apabila menemukan titik api agar bisa segera melaporkan, karena mengingat untuk lokasinya ini juga cukup sulit untuk dijangkau oleh proses pemadaman. Terima kasih Amadi yang melaporkan langsung dari Bukit Menoreh, Kulon Progo, Yogyakarta. Saudara, banjir yang melanda 3 kecamatan di Aceh Utara, Aceh sejak Jumat kemarin menyebabkan sejumlah sekolah terendam. Akibatnya, ratusan siswa terpaksa diliburkan pada Sabtu pagi. Seperti yang tergambar di Sekolah Dasar Negeri 6, Kecamatan Matangkuli, aktivitas belajar mengajar terpaksa diliburkan karena sekolah terendam banjir hingga 1 meter. Meski debit air mulai berkurang, namun guru dan pelajar yang hadir harus membersihkan ruang kelas. Selain SD, sekolah tingkat SMP dan SMA di Kecamatan Matangkuli juga terendam banjir sehingga aktivitas belajar mengajar ditiadakan sejak Jumat kemarin. Dari pantauan udara, Jumat sore terlihat kondisi banjir di Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Banjir akibat tingginya curah hujan di kawasan dataran tinggi Aceh Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah. Selain melanda Tanah Luas, banjir juga terjadi di Kecamatan Matangkuli dan Pirak Timur dengan ketinggian air hingga 50 cm. BPBD Aceh Utara mengimbau warga tetap siaga karena intensitas hujan masih tinggi. Saudara, anak anggota DPR RI, Gregorius Ronald Tanur, resmi jadi tersangka. Pria ini menganiaya kekasihnya hingga tewas di Surabaya, Jawa Timur. Informasinya usai jeda di Kompas Siang. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, Mak. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam, cepat turunkan panas demam anak. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu.
Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Makin berkembang kecerdasannya. Baru, Enfagrow Essential. Dengan nutrisi penting dan DHA tinggi, dukung si kecil belajar lebih baik. Ma, kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Ini minggu ya? Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Saudara Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR RI fraksi PKB, resmi jadi tersangka penganiayaan perempuan di Surabaya, Jawa Timur. Dari hasil otopsi, korban mengalami luka memar dan patah tulang karena ditabrak mobil tersangka. Gregorius Ronald Tanur, putra anggota DPR RI, kini resmi jadi tersangka usai menganiaya kekasihnya hingga tewas di Surabaya, Jawa Timur. Polisi menyebut penganiayaan bermula dari cekcok keduanya. Polisi bilang korban dianiaya pelaku menggunakan mobilnya di parkiran gedung. Tersangka menganiaya dan menabrak korban. Korban DSA dan saksi GR disaksikan oleh security Blackpool KTP pulang menuju lift dan saat itu terjadi cekcok atau pertengkaran. Maka kami telah menetapkan status saksi GR laki-laki 31 tahun tinggal di Pakuwon City P3 Surabaya. Dari saksi kami tingkatkan menjadi tersangka. Sementara dari hasil otopsi, korban mengalami luka dan memar di sejumlah bagian tubuh akibat penganiayaan. Korban juga mengalami patah tulang karena ditabrak oleh tersangka. Kemudian patah tulang disertai sama darah pada tulang iga kedua sampai 5. Kemudian ada luka memar pada organ paru dan luka pada organ hati. Kuasa hukum keluarga korban menyebut, tersangka mengajak korban ke tempat hiburan malam di kawasan Surabaya Barat pada Selasa malam. Sehari berselang, korban ditemukan tergeletak tak berdaya di lantai basement tempat hiburan malam. Setelah tak berdaya, Landmark Surabaya yang kemudian saudari Dini ini dimasukkan ke dalam bagasi mobil milik saudari R. Setelah dimasukkan mobil, bagasi mobil saudari Dini ini dibawa ke apartemen Orchard. Dan di sana kondisinya semakin memburuk. Security, pengembang, dan saudari R ini akhirnya membawa saudari Dini ini ke rumah sakit. Dan sesampainya di rumah sakit, saudari Dini dinyatakan meninggal dunia. Saya dan PKB Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar angkat bicara soal kasus penganiayaan anak anggota DPR dari fraksi PKB. Muhaimin menyampaikan keprihatinannya serta menegaskan akan berpihak pada korban dan keluarga. Saya ikut prihatin, sedih, dan tentu saja saya dan PKB berpihak kepada korban. Kami tidak akan berpihak kepada pelaku, tapi korban dan keluarganya. Silakan, mari kita bantu supaya korban dan keluarganya sabar, tabah, kemudian diproses secara hukum. Kami membackup penuh keluarganya supaya mendapatkan hak-hak hukumnya. Sementara Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI mengaku sudah berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya soal pemeriksaan alat bukti dan CCTV. MKD juga akan menggelar rapat internal untuk mengetahui apakah ada pelanggaran kode etik dari orang tua tersangka yang merupakan anggota DPR RI. MKD sendiri akan melakukan rapat internal dan sambil menunggu hasil dari investigasi dari Polrestabes Surabaya. Sedangkan Polrestabes Surabaya sendiri sedang mengumpulkan alat-alat bukti dan rekaman CCTV. Dan kita juga menunggu perkembangan apakah
ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh orang tua yang diduga pelaku dari penganiayaan tersebut sampai menghilangkan nyawa seorang. 15 orang kini telah diperiksa polisi, termasuk teman-teman dan juga tersangka pelaku. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Indonesia kaya akan produk budaya. Salah satunya adalah kain tenun. Seperti tenun Donggala khas Sulawesi Tengah yang terkenal dengan motif batik bomba. Ada juga informasi soal politik tanah air, saudara, di mana menghadapi pemilihan presiden 2024, bakal calon presiden koalisi Amin, Anies Baswedan, mendapat wejangan politik dari wakil presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Informasinya kami suguhkan bersama rekan kami Mercy Tirayo sesaat lagi. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Expose. Ih, kok bentol? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rumah berantakan banget sih, kan ada depo bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab. Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Ini minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo.
Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Saudara, kini saatnya kita menyapa rekan Biro Kompas TV di daerah dalam Cerita Nusantara. Sudah bersiap Nana Rahman di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat siang Nana, cerita menarik apa dari Palu siang hari ini? Selamat siang saudara, hari ini dari Kota Palu kami melaporkan dari Taman Gor untuk Cerita Nusantara di edisi hari ini. Dan dari Kota Palu, Sulawesi Tengah kami memiliki dua sorotan informasi untuk Anda. Langsung saja kita ke informasi yang pertama. Saudara, ikan capungan banggai atau umumnya dikenal dengan ikan kardinal, kini spesiesnya masuk dalam kategori terancam. Untuk menjaga populasinya, warga di Teluk Lalong mencoba melestarikannya di perairan dangkal Teluk Lalong. Cardinal fish atau ikan capungan banggai merupakan ikan capungan tropis kecil yang hidup di perairan dangkal Sulawesi. Ikan ini diketahui masuk dalam spesies terancam karena sering diburu untuk dijadikan ikan hias. Untuk menjaga populasinya, gabungan aktivis Mantai Lobo atau GAM Banggai mulai melakukan budidaya ikan kardinal banggai. Para aktivis lingkungan ini memindahkan habitatnya ke Teluk Lalong. Landak laut atau bulu babi ikut dipindahkan karena menjadi habitat dan perlindungan dari ikan capungan banggai. Ikan ini tersebar di perairan dangkal wilayah timur ke utara Pulau Sulawesi. Ketua Gabungan Aktivis Mantai Lobo atau GAM Banggai, Lahmudin Masa bilang, di tempat lain sulit melihat langsung ikan capungan banggai. Olehnya, beberapa ekor ikan kecil ini dirawat di akuarium dan juga sebagai pajangan untuk tamu yang ingin mengetahui bentuk cardinal fish banggai. Kemudian kenapa dia dilindungi secara terbatas? Karena ikan ini ikan endemik yang penjualannya bisa dilakukan, tapi dalam pengawasan karantina ikan kemudian itu dibatasi. Warga Kabupaten Banggai Akli Suwong mengaku bangga masih ada melestarikan ikan capungan banggai. Ikan itu pun sering dijadikan ikon kota Banggai, bahkan sampai dibuatkan batik dengan motif ikan kardinal banggai. Harapan kami sebagai masyarakat Kabupaten Banggai adalah butuh dukungan, support dari pemerintah daerah terhadap bagaimana kelangsungan daripada budidaya ini agar menjadi sebuah ikon Kabupaten Banggai yang kemudian bisa menjadi objek sekaligus objek wisata yang ada di Teluk Lalong maupun keberadaan endemik ikan cardinal fish yang ada di Teluk Lalong ini. Budidaya ikan capungan ini mendapat dukungan dari instansi terkait. Rencananya di ruang terbuka hijau Teluk Lalong akan dibuat akuarium besar dan di dalamnya akan dibudidaya ikan capungan banggai. Aldrim Talara, Kompas TV, Banggai, Sulawesi Tengah. Saudara, sarung tenun Donggala menjadi kain tenun batik khas yang ada di Sulawesi Tengah. Saya sempat menyambangi sentra tenun Donggala beberapa waktu lalu. Dan kini tidak saja motif bomba, tetapi muncul kreasi lain motif khas Sulawesi Tengah. Seperti motif kelor dan burung maleo. Saudara, saat ini saya sedang berada di Rumah Tenun Ikat Donggala, salah satu tempat yang memproduksi kain khas Sulawesi. Dan saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan seperti apa proses pembuatan dari kain tenun ini. Yuk! Ada beberapa proses yang dilakukan untuk menjadi satu kain tenun bomba. Penentuan motif sampai penununan dengan tradisional dilakukan berhari-hari bahkan sampai beberapa bulan. Hasilnya dijual tergantung dari model dan motif kain tenunnya.
Pembelinya ada dari masyarakat lokal, ada pula wisatawan dari luar kota Palu yang membeli untuk dijadikan cenderamata. Kalau potet di pasar itu alhamdulillah banyak peminatnya Pak, terutama tamu-tamu luar daerah. Ditambah lagi dengan sudah ada surat keputusan bahwa setiap PNS, setiap hari Kamis, ini kan harus pakai batik bomba, tenun bomba gitu. Jadi peminatnya cukup banyak lah. Liswati, pengusaha tenun Donggala mengaku potensi pasar kain tenun Donggala sempat terhambat saat pandemi. Kini sudah berangsur membaik. Kain tenun Donggala tidak saja ada motif bomba, tetapi mulai dikreasikan menjadi beberapa motif khas Sulawesi Tengah, seperti motif kelor, motif burung maleo, dan beberapa motif lainnya. Saudara, yang saya pakai saat ini merupakan hasil jadi dari kain tenun khas Sulawesi Tengah bermotif bomba. Dan dari proses awal pembuatan hingga sampai menjadi seperti ini, itu terbilang memakan waktu yang cukup lama. Dari proses pemintaian benang sendiri, kemudian masuk ke proses pemotifan, lalu kemudian pewarnaan, hingga proses akhir atau finishing, dia ditempatkan di tempat penenun tadi. Dan inilah hasilnya. Nana Rahman, Aldrin Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Itu tadi saudara informasi dalam cerita Nusantara yang juga jadi sorotan saudara. 500 penari pendet Pasepan hiasi pembukaan Nusa Penida Festival ke-5 tahun 2023 di kawasan Pantai Batu Nunggul, Klungkung, Bali. Festival ini merupakan festival kepariwisataan terbesar di Kabupaten Klungkung untuk mempromosikan Nusa Penida ke kancah internasional. Sempat jeda pasca pandemi COVID-19, Nusa Penida Festival kembali digelar selama 3 hari penuh. Nusa Penida Festival diisi dengan berbagai atraksi budaya, panggung hiburan, hingga panggung industri kecil menengah bagi masyarakat hingga wisatawan yang tengah berkunjung. Nusa Penida merupakan bagian dari Kabupaten Klungkung yang disebut luar rumahnya Pulau Bali, memiliki pesona alam pantai yang tersohor hingga ke mancanegara. Nusa Penida sebagai sentral pariwisata Klungkung mendapat kunjungan rata-rata 12.000 wisatawan per harinya. Hal ini tentunya menjadi perhatian pemerintah untuk menjadikan objek wisata ini menjadi objek wisata kelas dunia. Selain itu, sejak berkembangnya pariwisata di Kepulauan Nusa Penida mampu membawa pertumbuhan investasi di Kabupaten Klungkung. Bahkan menjadi kabupaten dengan nilai pertumbuhan investasi tertinggi di Provinsi Bali. Kedepan, selain mengandalkan alam, Klungkung juga akan mengembangkan wisata budaya juga di Pulau Nusa Penida. Festival untuk membawa Nusa Penida ini berkembang secara berkelanjutan. Tentu dari festival-festival ini kita pasti mempunyai tema masing-masing kan. Kalau sekarang kita temanya ke pesisir, karena kenapa? Karena Nusa Penida ini kan merupakan kawasan konservasi perairan yang harus kita jaga, dan ini merupakan pintu masuknya wisatawan. Bagaimanapun pintu masuk ini harus dijaga sebagai kesan pertama, dan yang paling penting lagi bahwa di laut ini merupakan kekayaan atau tempat bagaimana orang diving, snorkeling yang sangat indah yang harus kita jaga. Sekarang pariwisata lebih menonjolkan alam kan selama ini, jadi budayanya belum berkembang. Nah, oleh sebab itu tentu persiapan nanti kita akan launching One Gate One Destination juga. Selain atraksi budaya hingga hiburan rakyat, Festival Nusa Penida ke-6 ini juga dilakukan upacara pekelem. Upacara ini bertujuan sebagai bentuk ungkapan syukur kehadapan Tuhan atas perkembangan Kabupaten Klungkung. Jipayana Putra, Kompas TV, Klungkung, Bali. Saudara, tadi informasi terkait dengan informasi 500 penari pendet Pasepan yang hiasi pembukaan Nusa Penida Festival ke-6 tahun 2023. Usai jeda, Kompas Siang masih akan kembali dengan informasi di antaranya warga tepi Sungai Amazon di Brazil kesulitan mendapatkan akses terhadap pasokan air dan makanan akibat kekeringan parah. Informasi ini akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Kompas Siang.
is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Ini Minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Expos. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Ma, kenapa burung bisa terbang? Kan ada sayapnya. Ma, warna pelanginya ada berapa? Makin banyak pertanyaannya, makin berkembang kecerdasannya. Baru Enfagro Essential dengan nutrisi penting dan DHA tinggi, dukung si kecil belajar lebih baik. Ma, kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagro Essential, Smart with Heart. Ini Minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Bakal calon Presiden Koalisi Amin, Anies Baswedan menemui Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala pada Sabtu pagi. Anies mendapat ujangan politik untuk menghadapi pemilihan Presiden 2024. Pertemuan selama lebih dari 2 jam diawali sarapan bersama di kediaman pribadi Yusuf Kala di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta. JK dan Anies membahas sejumlah agenda, termasuk urusan ekonomi dan strategi menghadapi pemilihan Presiden 2024. Kalau kita tidak hati-hati, seperti semua ekonomi kita mengalami penurunan, bagaimana kita hindari pengaruh-pengaruh dari luar terlalu besar, itu perjuangan dan itu akan ditangani oleh presiden yang akan datang.
tanggung jawabnya, masalahnya. Tentu juga strategi-strategi untuk mana pengalaman saya. Saya kan 3 kali ikut pemilu, tidak mudah kan itu. Saya mendukung yang terbaik yang bisa memperbaiki bangsa ini ke depan. Dan Anies tentunya salah satu yang mempunyai track record. Saya punya kriteria begini. Orangnya tentu mempunyai leadership. Orang mempunyai kecerdasan yang baik. Karena ini bangsa yang besar, bukan? Orang teguh pada pendirian, yang ketiga punya pengalaman. Dan sekiranya semua itu dapat dipenuhi oleh Anies. Saudara, keputusan siapa pendamping bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto masih belum jelas. Meski sejumlah nama sudah beredar di publik, termasuk kriteria berlatar belakang kalangan Nahdliyin atau anggota Nahdlatul Ulama. Baru satu bakal pasangan pada pemilihan presiden 2024 yang ada saat ini, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto masing-masing belum punya pasangan. Koalisi partai kedua bakal capres masih belum bisa menetapkan siapa pasangan yang bisa membantu memenangkan Ganjar dan Prabowo. Namun, dari sejumlah nama yang beredar, kalangan Nahdliyin menjadi favorit. Demi mendapat nama yang tepat, Ganjar Kamis malam menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2010 hingga 2021 untuk mendapat masukan. Minta saran cawapres Pak kepada Pak Said atau hanya minta soal cawapres, soal bernegara, berbangsa, cerita kalau soal calonnya bentar lagi, sabar. Ada ngobrol nama-nama gitu ya Pak? Nama-nama kan sudah ada di media. Katanya kemarin kan udah ada nama, berarti udah ada tanggal untuk deklarasinya juga dong ya Mas? Ya bentar lagi. Tapi meminta cari hari baik. Saat ini, 2 nama dari NU sudah ada di radar koalisi Ganjar. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang juga Ketua Muslimat NU atau Perempuan NU, dan salah satu Ketua PBNU. Ada lagi nama Mahfud MD, yang juga kelompok NU, dan dekat dengan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang juga Ketua Umum PBNU 1984 hingga 1999. Selain koalisi Ganjar yang memburu pasangan berlatar belakang NU, begitu juga dengan Prabowo Subianto. Kriteria itu sudah mengkerucut ke sejumlah nama. Kriterianya Pak? Pada saat Pak Prabowo bertemu dengan sejumlah kiai, para gus, para masyayikh di Jawa Timur, di Surabaya 1 minggu yang lalu, minggu yang lebih ya, yang diharapkan untuk calon yang bisa mendampingi oleh Pak Prabowo kalau bisa adalah mereka yang berlatar belakang santri. Bursa cawapres berlatar santri untuk Prabowo ada nama Khofifah Indar Parawansa. Sementara itu, yang non-santri menjadi anggota kehormatan Banser adalah Erick Thohir, Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Adapun Banser adalah organ Nahdliyin yang independen. Nama Erick disodorkan Partai Amanat Nasional. Satu lagi di luar santri atau Nahdliyin yang masuk bursa adalah Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo dan kini Wali Kota Solo. Saat ini, sosok tokoh NU dicari untuk garansi memenangkan Pilpres untuk Ganjar dan Prabowo. Setelah Anies mendapatkan Muhaimin Iskandar yang merupakan salah satu keturunan pendiri NU, Bisri Sansuri. Mbah Bisri adalah pendiri Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Maklum bila latar belakang NU dicari karena jumlah anggotanya yang ada atau mengaku NU melonjak tajam. Jumlahnya dalam survei yang digelar Lingkaran Survei Indonesia pada 2023 mencapai 56,9%. Menjelang pemilu 2009, jumlahnya baru 27,5%, tapi pada 2019 mencapai 49,5%. NU mayoritas tersebar di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah, serta Jawa Barat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Presiden Joko Widodo hadir dalam konsolidasi relawan pendukungnya Alap-Alap Jokowi. Dalam konsolidasi hadir juga putra bungsunya Kaisang Pangarep yang sudah menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI.
Kaisang dan Presiden Joko Widodo hadir dalam konsolidasi relawan pendukung Jokowi di Sentul, Jawa Barat. Dalam pengarahannya, Jokowi memberi pesan tentang kondisi global, krisis pangan, hingga Pilpres 2024. Apa saja tepatnya yang dibicarakan Jokowi di konsolidasi alap-alap Jokowi di Sentul, Jawa Barat, dan apa kriteria pemimpin pada Pilpres 2024, kita terhubung dengan rekan kami di Sentul, Tifal Solesa. Tifal, apa kondisi global yang dibicarakan dan juga apa yang dibicarakan soal pemimpin di Pilpres 2024 dalam acara di sana, Tifal? Presiden Joko Widodo di hadapan para relawan dalam alap Jokowi di agenda konsolidasi nasional selesai acaranya pada setengah jam yang lalu menyampaikan ada setidaknya 3 poin penting yang menjadi kondisi global saat ini yang membuat butuh akan menjadi tantangan baru bagi pemimpin yang bakal terpilih nanti dalam pemilihan umum serentak 2024. Yang pertama adalah kondisi perubahan iklim, dan yang kedua berhubungan langsung dengan krisis pangan, dan yang terakhir imbas lain terutama dari invasi Rusia ke Ukraina. Ada beberapa faktor yang membuat 3 ini menjadi cukup krusial untuk diperhatikan, yakni masalah harga pangan dan juga kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya di masyarakat. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, selain menekankan bahwa pemerintahan saat ini masih akan berkomitmen untuk menjaga sejumlah hal, terutama harga pangan ini bisa stabil di masyarakat, tapi juga ini bakal menjadi tantangan yang berkelanjutan dihadapi oleh pemimpin berikutnya. Ditambah lagi ada tantangan untuk bisa menjadikan Indonesia ini sebagai negara maju dalam kurun 20 hingga 25 tahun ke depan. Tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, poin pentingnya yang saya tangkap adalah masalah pemimpin atau sosok pemimpin yang berani mengambil risiko dan juga bernyali. Itu yang disampaikan tadi di hadapan para relawan, tapi maksud siapa yang bernyali, siapa yang dipandang punya kepemimpinan yang berani mengambil risiko itu tidak disampaikan secara spesifik, karena secara umum tadi Jokowi menyampaikan kepada relawan bahwa relawan dan rakyat Indonesia sudah lebih pintar untuk menentukan pilihan, ditambah lagi dengan status kita sebagai negara demokratis yang dimana tangan rakyat menjadi penentu siapa yang akan memimpin Indonesia di periode berikutnya. Lebih lengkap ini pernyataan Presiden Joko Widodo di hadapan relawan beberapa saat yang lalu. Yang kita pilih, nah ini hati-hati memilih pemimpin. Tantangan ke depan itu bukan semakin ringan, tetapi sedang baik-baik saja. Adanya perang, adanya perubahan iklim, adanya krisis pangan. Dibutuhkan pemimpin yang memiliki keberanian. Dibutuhkan pemimpin yang memiliki nyali. Jangan digertak negara lain sudah langsung ciut. Jangan kita digugat misalnya oleh Uni Eropa ke WTO kita jadi grogi. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya, digertak negara sebesar apapun. Setuju? Setuju? Jadi pemimpin harus berani mengambil risiko. Jokowi juga berpesan kepada para relawan untuk bisa menjadi pendingin suasana saat situasi politik menuju di dalam rangkaian pemilu ini terbilang panas suatu saat begitu, dan bisa menekan potensi munculnya ujaran kebencian maupun juga kabar bohong atau hoaks sepanjang rangkaian. Ya, nampaknya kami mengalami kendala teknis. Terima kasih jurnalis Kompas TV Tifal Solesa yang melaporkan langsung terkait dengan Jokowi beri arahan relawan untuk Pilpres 2024 dalam acara yang digelar di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Terima kasih Tifal. Saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi. Warga tepi sungai Amazon di Brazil kesulitan mendapatkan akses terhadap pasokan air dan makanan akibat kekeringan parah. Informasi ini masih akan hadir di Kompas Siang. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.
Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Gatal karena jamur dan kutu air, mati kutu dengan Fumida. Fumida, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Merayakan HUT ke-78 TNI, Friska Clarissa dan Alif Rivelino bertamu mengunjungi Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Kita buat tema mengawal demokrasi untuk Indonesia Maju. Ikuti juga penampilan Sanggar Seni Hayuning Jagat Mabes TNI, aksi pencaksilat oleh Sertu Syarif Hidayatullah Suhaimi, dan anggunnya penampilan Woro Mustiko, Semarak, Satria, Sabtu 7 Oktober pukul 8 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan melewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Coli terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Coli terus. Gak nempel di gigi. Slay, olay. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Baraka. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Baraka, gigi sehat, yakin Baraka. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Ini minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Anda kembali menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Informasi dari mancanegara, warga tepi sungai Amazon di Brazil kesulitan mendapatkan akses terhadap pasokan air dan makanan akibat kekeringan parah yang melanda beberapa negara bagian di utara dan timur laut negara itu. Di negara bagian Amazonas yang paling terkena dampak kekeringan karena kurangnya curah hujan berdampak pada lebih dari 257.000 orang. Sungai mengering juga membuat sebanyak 55 kota menyatakan keadaan darurat dan banyak komunitas warga terisolasi karena laju perahu di sungai merupakan transportasi utama warga.
Setelah masa pandemi COVID-19, kantor konsulat Indonesia bersama dengan berbagai organisasi diaspora Indonesia di kota New York kembali menggelar festival kuliner jalanan. Acara ini dimeriahkan oleh seniman dan artis penyanyi Indonesia. Berikut laporan tim VOA New York. Indonesian Street Festival kembali hadir di kota New York pada akhir bulan lalu. Dengan tema Indonesia Spice Island, festival yang mempromosikan budaya dan makanan Indonesia ini sempat terhenti selama 3 tahun karena pandemi COVID. Lokasi festival sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu di depan Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI New York, 68th Street, Manhattan. Sebanyak 16 vendor hadir menjual berbagai makanan khas Indonesia, juga produk buatan Indonesia. Salah satu yang menarik adalah produk sandal batik. Indonesia itu kan kaya ya, terus kita juga melihat bahwa banyak sekali sandal-sandal yang buatan dari luar negeri gitu. Jadi kita mau produk Indonesia juga bisa gitu. Sebenarnya ini juga kualitasnya ya ekspor, kualitasnya bagus. Ini bukan sandal jepit yang murah yang biasa, tapi ini kayak I think it's a piece of art. Ada orang yang banyak bilang, aduh kayaknya nggak mau dipakai deh, mau ditaruh dipajang. Walau badai hujan cukup besar, sekitar 1.000 diaspora Indonesia tetap setia mengikuti acara budaya dan tari-tarian daerah dengan semangat. Salah satunya menari poco-poco. Acara semakin meriah dengan penampilan Elva Singers. Tampil membawakan 3 lagu, Lita Zain, Yana Julio, Uci Nurul, dan Agus Wisman berhasil membuat pengunjung ikut bernyanyi. Kalau lagu pesta tuh udah lagu kutukan untuk kami. Identitas pokoknya setiap kita nyanyi pasti harus nyanyi. Kudu ya berarti ya. Kudu pasti permintaan dari klien lah, atau memang kita, dan kita memang dikenalnya dengan lagu pesta. Acara ditutup dengan penampilan gitaris Balawan dan batuan etnik fusion dari Bali. Nada-nada jazz elektronik berpadu dengan pentatonik gamelan Bali dan suara kecak mendapat apresiasi meriah dari para pengunjung. Saya pikir acara ini penting ya karena bisa melihat sisi budaya Indonesia tentunya untuk warga sini ya. Jadi mereka bisa, istilahnya kita jemput bola ya. Tidak ada lain, kita ingin pertama memperkenalkan budaya Indonesia, baik kuliner, performing arts, dan kerajinan Indonesia yang lainnya. Dan kita perlu hadir di kota New York, dan ini kita lakukan setelah 3 tahun. Dan kedepannya kita ingin lebih besar lagi, lebih terintegrasi lagi. Hujan adalah berkah. Jadi ini sebetulnya Indonesian Street Festival ditambah berkah hujan. Naratama dan Nadira Gasani, VOA New York. Saudara, bagi Anda fans fanatik budaya Jepang, jangan kemana-mana. Usai jeda, kami akan ajak Anda ke kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta untuk melihat para cosplayer dan juga para komunitas pecinta budaya Jepang di acara Animart Indonesia. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Masukkan!
Percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab. Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dibenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Baraka. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Baraka, gigi sehat yakin Baraka. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Givija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Givija Perfume Beauty Body Wash Rose Water and Argan Oil baru. Wingscare. Merayakan HUT ke-78 TNI, Friska Clarissa dan Alif Rivelino bertamu mengunjungi Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Kita buat tema mengawal demokrasi untuk Indonesia Maju. Ikuti juga penampilan Sanggar Seni Hayuning Jagat Mabes TNI, aksi pencaksilat oleh Sertu Syarif Hidayatullah Suhaimi, dan anggunnya penampilan Woro Mustiko. Semarak, Satria, Sabtu 7 Oktober pukul 8 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saudara, bagi Anda fans fanatik budaya Jepang, jangan lupa mampir ke kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, karena hari ini dan besok 8 Oktober 2023 digelar acara Animart Indonesia. Acara ini jadi ajang bertemunya para cosplayer dan juga para komunitas pencinta budaya Jepang. Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Putri Oktaviani dan juru kamera Roy Ilman dari lokasi. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Siang edisi kali ini. Saya Mercy Tirayo. Dan saya Francisco Don Asiano. Selamat siang dan sampai jumpa. Wih, gimana? Keren nggak saya? Ada yang bisa tebak saya jadi apa? Nah, kali ini saudara saya lagi jadi Itachi dari klan Uchiha. Nah, ini jadi salah satu karakter di Naruto. Kenapa saya pakai ini? Karena saya lagi ada di Animart Indonesia 2023. Ini merupakan acara yang digelar di Gedung Serbaguna GBK Senayan Jakarta. Dan di sini tidak hanya para cosplayer nih yang datang, tapi juga dipamerkan berbagai kostum-kostum dari film-film yang animasi begitu di Indonesia, misalnya seperti Seasi, kemudian juga ada Gundala dan lain-lain. Nah, untuk lebih lengkapnya saya bakal ngobrol dengan penggagas dari Animart Indonesia, yakni ada Mbak Serelina. Halo Mbak Serelina. Hai. Apa sih yang menarik dari Animart Indonesia di tahun ini? Animart Indonesia tahun ini pertama, ini adalah event pertama dari kami. Kami itu adalah sekumpulan orang-orang tadinya pemerhati untuk animasi, anime, kemudian ada twist sedikit gila dari jiwa kami, sehingga kami berpikir kenapa sih nggak dijadikan sebuah event yang agak berbeda. Saya ingin mengundang semua cosplayer untuk datang ke sini untuk berpesta, party-party. Jadi pestanya para cosplayer berarti ya. Nah, yang menarik juga ternyata di sisi sana tuh juga ada pameran, ada jualan dan lain-lain. Berarti apa yang ditawarkan nih di Animart untuk di tahun ini? Apa yang ditawarkan adalah pertama adalah kebersamaannya. Kita memperkenalkan diri dulu, kemudian kebersamaan, bahwa ada pengenalan
kenalan satu sama lain. Biasanya kalau datang kan ya saya cuma sendiri tapi ini bisa hai, atau kalau yang jomblo dia bisa bersama, atau yang punya keahlian tertentu dia bisa juga showcase. Oke, makasih Mbak Serena, saya mau keliling lagi. Nah, saudara itu tadi ya, jadi memang menarik kalau Anda nih cosplayer atau pengen mencari tahu gimana sih dunia animasi ataupun juga cosplayer ini uniknya apa sih. Nah, bisa datang ke Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta. Nah, sekarang saya akan berbincang dengan salah satu cosplayer yang juga menjadi peserta di Animart Indonesia 2023. Halo, dengan Kak siapa ini? Kak Katsu. Oke, Kak Katsu nih namanya. Oke, Kak Katsu ini lagi jadi apa nih? Jadi Nahida dari Genshin. Nah, Kak Katsu udah menggemari jadi cosplayer ini sejak kapan? Sebenarnya sejak lama, cuman pas lagi cosplayer ini baru-baru aja gitu. Oke, tapi kalau misalnya Kak Katsu sendiri punya berapa karakter nih untuk di cosplay biasanya? Kalau buat cosplayer sih satu doang, tapi biasanya juga ngerental. Iya. Emang sering ikut acara-acara cosplay? Wah, sering lumayan. Terima kasih Kak Katsu, selamat beraktivitas kembali untuk menjadi cosplayer nih, lucu banget warnanya ijo-ijo seger banget ya. Oke, terima kasih Kak Katsu. Nah, itu dia tadi saudara perbincangan kami dengan salah satu cosplayer juga yang menjadi peserta di Animart Indonesia 2023. Nah, jadi untuk Anda nih yang mau tahu gimana sih animasi, cosplay dan lain-lain, atau pengen juga nih kayak saya nih pakai baju-baju cosplay begini, bisa datang ke Wisma Serbaguna GBK Jakarta, dan acaranya ini dari hari ini tanggal 7 sampai 8 Oktober 2023. Putri Oktaviani, Roy Ilman, Kompas TV, Jakarta. Saya mau ketemu Naruto dulu ya. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Kompas TV, Rumah Pemilu. Ya harus diselidiki kalau itu senjata benar dan tanpa izin serta tanpa hak penggunaan, ya harus diproses hukum lagi. Saat ini 12 cm tersebut sudah diamankan di Baitul Kapolri, tentunya akan diteliti, akan dicocokkan dengan data yang ada di Baitul Kapolri. Ada dugaan bahwa orang kepercayaan Menteri Pertanian berperan sebagai pemungut yang kemudian mengumpulkan sejumlah uang dari para pejabat di internal Kementerian Pertanian, kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Pak Menteri akhirnya kembali pulang. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali ke tanah air Rabu malam 4 Oktober 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan pada tanggal 28 September 2023 pukul 16.00 WIB hingga tanggal 29 September 2023 pukul 24:11. Sebelumnya, penggeledahan juga dilakukan di kantor Kementerian Pertanian. Ahmad Syahroni, Bendahara Umum Partai Nasdem, membantah Syahrul menghilang setelah KPK melakukan penggeledahan di rumah dinasnya. Publik seolah-olah yang disampaikan oleh Wamentan hilang lah, itu nggak benar. Bahwa kan kita nih kadang handphone suka ketinggalan lah, atau memang keadaan kita lagi tidak memungkinkan pegang handphone. Nah, itulah yang menyebabkan mungkin tidak ada komunikasi. Jadi setelah penggeledahan mungkin dia dapat informasi dan akhirnya ya kita maklumin bahwa stres sekali, kambuh prostatnya. Nah, mungkin dia berobat untuk pemeriksaan lebih lanjut untuk menyembuhkan prostatnya dia. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Mentan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi tertanggal 26 September 2023 seperti tercantum dalam surat yang sempat beredar. Surat pemberitahuan tersangka tersebut ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia tertanggal 29 September 2023. Pasti bahwa dalam proses penyidikan yang sedang KPK lakukan,
Ini berbeda ya, karena di KPK itu kan ada SOP tersendiri. Dasarnya tentu di Undang-Undang KPK, ada pasal 44, kemudian KUHP juga dipakai dalam hukum acaranya, begitu ya. Dalam proses penyidikan itu pasti kemudian ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, begitu ya. Namun siapa tersangka atau para tersangka yang sudah ditetapkan tersebut, pada saatnya nanti pasti kami akan umumkan. Dugaan kasus korupsi yang menimpa Syahrul Yassin Limpo terkait dengan 3 tuduhan. Dugaan penyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan pemerasan, dugaan gratifikasi, dan dugaan tindak pidana pencucian uang. Ya, menurut kami antara pemerasan, gratifikasi itu 11-12, Mbak. Orang melakukan pemerasan supaya tidak peras bergratifikasi yang menyangkut kaitan jabatannya. Begitu terkumpulnya dana terhadap pemerasan gratifikasi supaya tidak terlihat diadakan suatu pencucian uang. Ini merupakan satu kerangkaian. Oleh karena itu dalam seperti ini idealnya memang satu pasal nanti yaitu dakwaan kumulatif. KPK telah mengantongi beberapa nama lain yang terlibat dalam kasus ini. KPK melanjutkan penyelidikan dengan melakukan penggeledahan. Tak hanya rumah dinas sang mentan di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, rumah pribadi Syahrul di Makassar pun turut digeledah. Hasil penggeledahan KPK mengejutkan banyak pihak. Terdapat uang 30 miliar rupiah, sejumlah dokumen, dan 12 pucuk senjata dari berbagai jenis. Peneliti Pukat UGM Zainur Rohman menduga uang tersebut terkait dalam praktik korupsi yang dilakukan. Tetapi memang dari awal yang mengemuka adalah adanya dugaan permintaan setoran dari berbagai level jabatan dari bawah hingga atas di internal Kementerian Pertanian, apalagi jika mereka mau melakukan promosi jabatan untuk menduduki pos-pos jabatan yang strategis. Ternyata diduga kuat ada dugaan bahwa orang kepercayaan Menteri Pertanian berperan sebagai pemungut yang kemudian mengumpulkan sejumlah uang dari para pejabat di internal Kementerian Pertanian kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Lalu bagaimana dengan 12 pucuk senjata yang juga ditemukan di rumah dinas mentan kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan? Betul ada senpi, kami ingin menjelaskan bahwa kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian daerah DKI Jakarta, tentunya terkait temuan yang ada dalam proses penggeledahan dimaksud. Polda Metro Jaya memberi konfirmasi bahwa senjata api dari berbagai jenis tersebut memang dititipkan KPK kepada Polda Metro Jaya. Posisi terkini, senjata tersebut dalam penyelidikan mendalam di Kaba Intelkam Polri. Saat ini 12 senpi tersebut sudah diamankan di Intelkam Polri. Tentunya akan diteliti, akan dicocokkan dengan data yang ada di Intelkam Polri. Kemudian saat ini penyelidikan, ingat ya, ini masih penyelidikan saat ini ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Polisi mendalami dasar kepemilikan 12 senjata tersebut. Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara soal kepemilikan senjata di rumah dinas seorang menteri. Harus diselidiki kalau itu senjata benar dan tanpa izin serta tanpa hak penggunaan ya harus diproses hukum lagi. Pokoknya hukum harus ditegakkan lah kalau negara ini mau baik. Publik menunggu banyak jawaban dari otoritas resmi mengapa seorang menteri dapat memiliki uang tunai miliaran di rumah dinasnya. Apa pula perlunya menyimpan banyak senjata di rumah dinas yang jelas-jelas dibiayai negara? Apa yang sedang terjadi? Sebagai sebuah kejahatan luar biasa, dugaan tindak pidana korupsi harus ditangani dengan hati-hati dan cermat. Kesalahan pada dakwaan untuk seorang koruptor hanya akan menjadi hiasan dinding di dalam rumah yang tak terawat karena digerogoti rayap-rayap korupsi yang nihil manfaat. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala?
Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak! Mie oven, sehat, enak lagi. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimax. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimax. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimax. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimax. Syahrul Yassin Limpo mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pertanian demi fokus menghadapi proses hukum terkait kasus dugaan korupsi. Fenomena El Nino picu peningkatan suhu panas, kekeringan, dan kemarau ekstrim yang mengakibatkan krisis air bersih, ancaman ketahanan pangan, hingga kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Selengkapnya dalam 60 menit Special Report, Minggu 8 Oktober, pukul 6 petang di Kompas TV. Pesta demokrasi pemilu yang akan berlangsung tahun 2024 mendatang tentunya memiliki tantangan tersendiri, terutama mengenai kecepatan informasi dan data. Terlebih di era digital seperti sekarang ini, banyak berita atau informasi mengenai pemilu yang harus kita cek ulang. Salah satu tantangan yang kerap muncul jelang pemilu adalah semakin banyaknya informasi atau berita bohong yang beredar. Seperti sebuah postingan dari salah satu akun Facebook dengan narasi yang menyatakan PDIP Jawa Timur mendukung Anies Baswedan.
Namun setelah ditelusuri, video yang ditampilkan tersebut identik dengan video yang diunggah oleh salah satu akun YouTube dengan narasi pengurus DPC BMI Sejatim dilantik, siap mendapatkan suara milenial untuk memenangkan PDI Perjuangan. Video tersebut merupakan proses pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang PC Banteng Muda Indonesia se-Jawa Timur yang dilaksanakan di Padepokan Reok Ponorogo pada 26 Februari 2023. Dipastikan pula, dalam video tidak terdapat pernyataan PDIP Jawa Timur yang memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Jadi, unggahan dengan narasi PDIP se-Jawa Timur membelot dukung Anies Baswedan adalah tidak benar atau hoax. Masih mengenai pemilu, namun kali ini mengenai informasi Capres-Cawapres yang tentu masih belum bisa dipastikan keabsahannya. Informasi tersebut pun beredar luas di media sosial, dan karena minimnya literatur, bahkan banyak pula dari mereka yang menyebarluaskan tanpa melakukan cross-check terlebih dahulu. Seperti unggahan di media sosial YouTube dengan narasi Prabowo Subianto resmi tetapkan Ganjar Pranowo jadi cawapres. Dalam thumbnail terdapat sosok Prabowo, Ganjar, dan Megawati sedang berdiri di atas panggung. Akan tetapi, gambar Ganjar dan Megawati terlihat lebih terang dibanding Prabowo. Setelah ditelusuri, dalam video yang ditampilkan justru tidak terdapat pernyataan seperti yang tertulis di narasi, yakni Prabowo resmi tetapkan Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Bahkan, isi video tersebut tidak sesuai dan tak berkaitan dengan judul. Video hanya berisikan cuplikan-cuplikan pidato atau wawancara dari Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, relawan, dan beberapa tokoh politik lain tanpa audio asli karena diganti dengan suara narator. Lebih lanjut, narator dalam video tersebut hanya membacakan ulang artikel Jawa Pos yang berjudul "Elektabilitas Ganjar moncer di Jatim setelah deklarasi Amin Prabowo turun". Bisa dipastikan, unggahan video yang mengklaim Prabowo tetapkan Ganjar Pranowo Subianto sebagai cawapresnya adalah tidak benar atau hoax. Tepat 1 tahun pasca tragedi Kanjuruhan, media sosial dihebohkan dengan beredarnya video Stadion Kanjuruhan kebakaran. Dalam video terlihat luapan api menghabiskan lahan stadion yang berada di Malang, Jawa Timur ini. Kebakaran terjadi saat sedang berlangsungnya kegiatan doa bersama memperingati 1 tahun terjadinya tragedi yang menewaskan 135 orang tersebut. Sebagai informasi, tragedi Kanjuruhan menjadi sejarah kelam bagi dunia sepak bola tanah air. Kala itu, insiden ini terjadi beberapa saat setelah pertandingan antara tuan rumah Arema FC dan Persebaya Surabaya dalam lanjutan Liga 1 selesai. Kekalahan Arema dari Persebaya ditengarai menjadi pemantik penonton rusuh merangsek ke dalam lapangan. Situasi semakin tak terkendali ketika aparat kepolisian menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton. Hal inilah yang membuat ribuan penonton berdesakan hingga terjebak di pintu keluar stadion. Kembali ke informasi kebakaran yang terjadi di Stadion Kanjuruhan 1 tahun setelahnya. Hal tersebut justru dibantah oleh Kapolres Malang, AKBP Putu Kholis Aryana. Ia menjelaskan, api yang muncul itu merupakan pembersihan dari rumput dan ilalang di dalam Stadion Kanjuruhan. Aktivitas itu dalam rangka renovasi Stadion Kanjuruhan yang dilakukan oleh PT Waskita Karya. Namun, pihak kepolisian mengakui di saat bersamaan sejumlah supporter sedang menggelar doa bersama di area Stadion Kanjuruhan. Jadi, video yang mengklaim bahwa Stadion Kanjuruhan kebakaran adalah tidak benar atau hoax. Media sosial Facebook kembali diramaikan dengan beredarnya sebuah video yang mengklaim adanya polisi Tiongkok yang diselundupkan dan dipekerjakan sebagai tenaga kerja asing. Dalam video tersebut terlihat seorang polisi mengenakan seragam lengkap anti huru-hara sedang digiring warga secara beramai-ramai. Namun setelah diamati, di video tersebut tidak ada percakapan yang menyatakan bahwa pria yang digiring adalah polisi dari Tiongkok, melainkan hanya seorang polisi yang tertinggal rombongan pengamanan. Lebih lanjut, dalam video aslinya berisikan informasi mengenai seorang polisi anti huru-hara yang diamankan saat demonstrasi di Kabupaten Pohuwato,
Gorontalo pada 21 September 2023. Video yang sama juga dipublikasikan melalui akun YouTube Tribun News. Dalam video asli dijelaskan, polisi tersebut sebenarnya sedang bertugas mengamankan kerusuhan saat demonstrasi massa yang menuntut ganti rugi lahan dari perusahaan tambang di Kabupaten Pohuwato. Kemudian seorang polisi terpisah dari kelompoknya saat dihadang massa. Beruntung, polisi itu bisa diselamatkan oleh sejumlah warga. Kejadian dalam video ini dipastikan tidak berkaitan dengan konteks tenaga kerja asing, melainkan kemunculan video ini bersamaan dengan terjadinya kericuhan Pohuwato. Diunggahan dengan klaim polisi Tiongkok yang diselundupkan dan dipekerjakan sebagai tenaga kerja asing di Indonesia adalah tidak benar atau hoax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Sakit kepala? Minum Paramex. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Si kecil, flu disertai batuk. Carborex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Ih, kok bentol? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimex. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Sakit kepala? Minum Paramex. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Suci Barbar Show. Minggu ini ada resepsionis baru. Kamu Eca ya? Iya. Eca cantik. Brigjen Hifzi dan Rispo terlibat konflik keuangan. Setiap closing tuh selalu nggak sesuai tuh pemasukannya. Ini makanya lu dah. Gilang Dirga dan Oza datang minta bantuan untuk kampanye politik. Politisi senior Dede Yusuf bersedia membantu. Memang nggak diajarin di partainya. Seru deh. Suci Barbar Show. Minggu 8 Oktober pukul 10 malam di Kompas TV. Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto belum juga mengumumkan siapa bakal cawapres yang akan mendampingi mereka dalam kontestasi pemilihan presiden 2024 mendatang. Pasca Rakernas keempat PDI Perjuangan yang berakhir 1 Oktober 2023 lalu, Sekjen Partai Berlambang Banteng ini mengatakan pengumuman akan dilakukan sendiri oleh Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri.
Rakernas 4 partai menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PDI Perjuangan terhadap pengumuman calon wakil presiden yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo pada momentum yang tepat. Ketua DPP PDI Perjuangan mempertegas pernyataan sekjen partainya. Kalau dilihat dari urgensinya, tidak ada satu urgensi. Saya rasa Mas Toto juga sepakat, tidak ada satu urgensi untuk mengatakan lebih cepat, lebih baik, itu tidak ada. Justru seharusnya kalau menurut pandangan kami ya, bahwa ini yang paling terakhir lebih bagus. Karena kenapa? Setiap waktu itu, setiap menit, setiap detik itu kan di dalam politik itu kan dinamikanya cukup tinggi. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya berpendapat, pertimbangan penentuan siapa yang akan berpasangan dengan Ganjar sebagai bakal cawapres dapat saja tidak hanya bersandar pada elektabilitas di suatu daerah. Tidak mungkin loh muncul nama-nama yang tidak kuat hanya di satu daerah, tapi misalnya bisa melambangkan simbol keberlanjutan Jokowi. Sementara di sisi lain, seperti halnya Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto pun belum menentukan pasangannya dalam kontestasi Pilpres mendatang. Nama Gibran Rakabuming Raka seringkali dihubungkan dengan Prabowo. Terakhir, wacana tersebut disampaikan oleh Partai Bulan Bintang. Dan tentunya wakilnya kami berharap ada sosok anak muda. Anak muda itu siapa? Ya saya melihat selama hampir 3 tahun lebih sepak terjang wali kota Solo ini seperti apa. Nah itu yang saya ambil. Ada yang mengatakan, oh masih muda. Justru anak-anak muda ini punya potensi dan belum punya banyak masalah. Menanggapi hal tersebut, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, Gibran sebagai kader PDI Perjuangan telah melaporkan hal tersebut. Kita tunggu. Ya, tetapi Mas Gibran kan pernah juga menyampaikan kepada kami dalam berbagai dialog-dialog di internal terkait dengan hal tersebut, ya. Sehingga ya, kami percaya tentang bahwa berpartai itu memang untuk memperjuangkan kepentingan yang lebih besar. Puan Maharani, Ketua DPR RI yang juga putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengatakan tidak keberatan jika Gibran maju sebagai bakal cawapres Prabowo. Boleh, anak muda sudah menunjukkan prestasinya di Solo dan salah satu kandidat yang mungkin memang bisa pertimbangkan. Ya kan yang meminang kan punya pertimbangan tertentu, tinggal yang dipinang mau atau enggak, itu aja. Wacana dua poros yang sebelumnya mengemuka dengan memasangkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto atau sebaliknya tampaknya tidak akan terjadi. Megawati tampaknya tidak tertarik dengan wacana tersebut. Kan di media tiba-tiba dibilang gini, oh iya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya. Aku terus di rumah melongo bae. Ini yang ngomong ki sopo yo? Lah aku kok ketua umumnya malah nggak ngerti. Coba wes nggak usah didengerin. Pernyataan Megawati tersebut menurut Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda, kemungkinan terjadinya dua poros semakin mengecil. Walaupun potensinya masih dapat terjadi dengan 3 prakondisi. Kalau ada kemungkinan bergabung dengan Ganjar dan Prabowo, itu harus ada 3 prakondisi minimal. 1, kalau ada situasi di mana misalnya elektabilitas Anies Baswedan yang dianggap kompetitor di antara 2 poros keberlanjutan ini, Anies mengusung perubahan, tiba-tiba melejit Anies. Ini misal saja. Yang kedua, kalau ternyata terkoreksi elektabilitas antara Ganjar dan Prabowo, tiba-tiba ada satu yang melejit naik atau salah satu tiba-tiba turun sehingga levelnya ada jadi capres dan cawapres. Itu juga tidak ada. Masih relatif kompetitif dengan simulasi 3 pasang. Dan ketiga, harus ada kesepakatan, negosiasi baru, deal baru antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Nyatanya itu terkonfirmasi dari Ibu Mega tidak ada. Karena itu peluangnya sangat kecil. Selain Gibran, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep turut menjadi pembicaraan usai dilantik sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia 25 September 2023 lalu. Setelah melakukan rapat perdana sebagai Ketua Umum, Kaisang Pangarep mengungkap akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Sebagai ketum ya,
Ya soalnya kalau saya lewat jalur belakang juga bisa kan. Oke, tapi tetap kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dengan semua pengurus untuk ya kita minta inilah wejangan aja. Tak hanya kunjungan ke Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep juga berniat mengunjungi Megawati Soekarno Putri. Kaisang bahkan menyampaikan kelakar mendapat pesan dari Pak Lurah agar tidak tergesa-gesa dalam pemilu mendatang. Terbuka untuk semuanya, mau itu kita didukung untuk mendukung Pak Ganjar, mendukung Pak Prabowo, bahkan Pak Anies pun saya akan terbuka semuanya. Tapi balik lagi, jangan kesusu. Dari kami kemarin saya sudah bilang ke Pak Sekjen kita mau soal ke PDIP. Naiknya Kaisang sebagai Ketua Umum PSI memang menghebohkan. Namun bila dihubungkan dengan pengaruhnya pada perubahan peta Pilpres mendatang, Yunarto Wijaya meragukan pengaruhnya akan sejauh itu. Walaupun Mas Kaisang bagi rakyat, kontestasi pemilu bukan soal cepat atau lambat, tapi turun dari pesawat, dia sudah bisa ditangkap oleh KPK. Kenapa KPK justru seperti diam? Dalam tubuh KPK ada semacam obstruction of justice. Berarti kan ada kriminal dalam tubuh KPK. KPK itu semakin banyak masalah dengan KPK. Di mana Anda lihat bahwa ada obstruction of justice di dalam tubuh KPK sendiri? Rosi, Sabtu 7 Oktober, pukul 10 malam, di Kompas TV. Di tengah ramainya dukungan pencalonan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep beri kejutan. Baru 2 hari jadi anggota Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang tiba-tiba didapuk jadi ketua umum. Ada apa di balik ini semua? Apakah ini bagian dari strategi Jokowi meneruskan kuasa politik lewat keluarganya? Saya akan mencari jawabnya. Janganlah, saya kan bukan siapa-siapa. Yang senior-senior aja. Oke, mari kita sambut dengan meriah ketua baru kita, Bro Kaisang Pangarep. Minta doa restu orang tua ya, saya restui. Mas Kaisang setelah diminta untuk jadi ketua umum itu sempat mikir-mikir nggak sih Mas? Aduh gimana nih, baru 2 hari mau jadi ketua umum. Itu semua sudah berproses lama, kalian aja nggak tahu. Soal ini dianggap kok jadi mengukuhkan dinasti politik Pak Jokowi. Mas Kaisang bagaimana menanggapi itu? Jadi kalau misalnya Gibran Rakabuming Raka bukan putra Jokowi, PBB belum tentu akan mengusulkan namanya. Ya, salah satu alternatifnya ya karena beliau putra Bapak Presiden. Dengan Anda menyebut nama Gibran Rakabuming Raka, muncul tudingan di masyarakat bahwa PBB ini membantu untuk melegalkan dinasti politik terah Jokowi. 2024 ini banyak orang yang berebutan pengaruh Pak Jokowi. Dan efek dari pengaruh Pak Jokowi itu memang nggak kecil ya. Tapi kan ada presiden buruk pada seorang Jokowi akhirnya. Keluarga Presiden Jokowi tengah berada di atas angin. 2 putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep, serta menantunya Bobi Nasution, bak mendapat karpet merah di pentas politik. Khusus kakak beradik Gibran Kaisang di usia muda
karir politik mereka terbilang moncer. Bagaimana tidak, si sulung Gibran kini menjabat wali kota Solo. Kader PDI Perjuangan ini juga disebut-sebut mungkin jadi cawapres. Meski hal ini dibantah Gibran, namun jelang pemilu tahun depan, Mahkamah Konstitusi menerima banyak permintaan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang usia capres-cawapres. Perkara yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Partai Garda Perubahan Indonesia atau Partai Garuda, dan sejumlah kepala daerah meminta usia minimal capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Belakangan, Aliansi 98, pengacara pengawal demokrasi dan HAM, meminta MK menetapkan calon yang akan maju dalam pemilu presiden 2024 tidak boleh lebih dari 70 tahun. Diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang juga salah satu baca pres, terpilihnya Kaesang sebagai Ketua Umum PSI mendapat banyak sorotan termasuk dari partai politik. Itu menjadi kewaspadaan kita semua partai-partai ini, di mana di belakang Pak Mas Kaesang adalah presiden. Yang tentu di satu sisi kita ikut bahagia, politik nasional akan semakin ramai. Dan saya lihat beliau juga berapa kali pakai t-shirt gambarnya Pak Prabowo. Ya, semoga itu juga pertanda hadirnya Mas Kaesang di PSI bisa membawa PSI mendukung Pak Prabowo. Tak hanya itu, saudara, sejumlah media asing juga menyoroti hal ini sebagai upaya Jokowi membangun dinasti politik. Kantor berita Reuters menyebut Jokowi menggunakan partai kecil sebagai kendaraan politik sang anak. Sementara itu, South China Morning Post juga menyinggung adanya dinasti politik lantaran anak dan menantu Jokowi memegang posisi penting dalam kancah politik Indonesia. Barangkali pertimbangan PSI itu kan pragmatis realistis ya, dan dalam hitungan politik memang masuk akal sepertinya buat mereka. Kan PSI itu nggak punya tokohnya itu perlu dibutuhkan karena kelihatannya mereka menilai masyarakat kita masih ngikut tokoh, bukan partai, bukan ideologi segala macam. PSI kerap menjadi sorotan. Terbentuk tahun 2014, manuver-manuver politik PSI sering mengundang tanya dan berujung kritikan masyarakat. Salah satunya datang dari komika Panji Pragiwaksono yang mempertanyakan kualitas Partai Solidaritas Indonesia ini. Luarnya manis, dalamnya kosong. Tebak apa? Yang nonton teriak donat, gue bilang salah, PSI. Karena dia dari luar manis, ternyata kagak ada isinya. Inkonsistensi kadung melekat pada PSI. Oktober 2022 silam, lewat forum Rembuk Rakyat, PSI menjadi partai pertama yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres, jauh sebelum PDIP mendeklarasikan Ganjar sebagai capres. Namun, saat belum secara resmi mencabut dukungan pada Ganjar, 2 Agustus 2023, Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, menyambangi kantor DPP PSI. Sejumlah pihak mempertanyakan kemana arah dukungan PSI. Apa sebenarnya alasan PSI mengukuhkan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ini? Hanya sebagai strategi untuk bisa lolos ke parlemen atau ada hal yang lain? Lantas bagaimana juga Kaesang menjawab tudingan adanya upaya membangun dinasti politik? Saya, saudara, akan berkunjung ke PSI untuk melihat partai yang selalu mengukuhkan diri sebagai partai anak muda, termasuk juga saya akan temui Kaesang Pangarep yang melakukan agenda kunjungan ke relawan pendukung ayahnya sendiri, Presiden Jokowi. Ikuti saya, saudara. Saudara, PSI selalu melabeli dirinya sebagai partai anak muda yang hadir dengan ide-ide yang segar. Lantas, seperti apa sih sebenarnya kegiatan dari PSI ini? Apalagi sekarang sudah punya ketua umum baru. Saya, saudara, sudah berada di kantor Partai Solidaritas Indonesia. Kita mau lihat seperti apa, termasuk juga kok bisa sih memilih ketua umum yang baru 2 hari punya kartu anggota. Ada apa dengan PSI? Kita langsung aja masuk. Halo Bung Chandra, apa
kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, sehat juga. Selamat ya sudah ada ketua umum baru. Masih muda. Udah 28 tahun umurnya. Putranya Pak Jokowi. Kebetulan. Kebetulan atau sengaja? Presiden. Jadi di sini ini ada berapa lantai kantor? Ini ada 3 lantai. Jadi ini ground, ini resepsionis, ini biasa kita. Ini apa nih? Ada ruang rapat di sini. Di lantai 1 ada ruangan ketum, ada ruangan dewan pembina. Oh, di atas Ya. kita bisa lihat ya? Ya. Oke. Wah, ada Sohokji di sini mah ya. Luar biasa. Oh, ini. Nah, ini dia. Ini ruangan Bro Raja Juli Antoni, Bro Oke, Wamen. Sekjen. Ini ruangan Sis Grace. Oke, Wakil Dewan Ketua Pembina. Dewan Pembina. Nah, ini ruangan ketum. Oh, ini ruangan ketum. Iya. Kita intip dulu yuk ruangannya Bro Ketum. Tapi ini belum ada foto-foto ketum nih kayaknya ini. Belum. Ataukah di sini memang tidak mencantumkan foto-foto biasanya? Biasanya mencantumkan karena Oke. beliau ini kan langsung gerak kemarin. Hari ini juga dia lagi keliling juga kan safari Iya. politik. Jadi kesini kemarin rapat Selasa terus duduk di sini terus langsung gerak lagi kayak gitu. Oke, jadi belum sempat menata Belum, ruangannya. ya. Mungkin gitu juga ya. akan berubah ini. Oke, ini dia ruangan dari Kaesang Pangarep Yes. sebagai Ketua Umum PSI yang baru gitu ya. Kita ngobrolnya di luar atau di dalam Di sini? luar boleh. Di luar saja ya. Jadi kenapa bisa nama Kaesang Pangarep yang muncul? Apakah ini tiba-tiba saja atau memang sudah suara dari akar rumput yang muncul nama Kaesang? Ya, jadi semenjak Bro Kaesang resmi jadi anggota itu hari Sabtu, itu suara dari teman-teman daerah menguat itu. Dan memang Bro Giring pada saat menyampaikan di rapat Dewan Pembina dan rapat terbatas dengan DPW ya, kita nyebutnya sidang pleno Dewan Pembina itu, menyampaikan kalau memang ada salah satu tokoh besar yang gabung ya dia akan menyerahkan gitu. Dan ini juga bersambut kayak bersambut lah dengan teman-teman DPW, DPD aspirasinya. Makanya kemarin kita adakan Kopdar Pus. Oke. Jadi sebelum Kopdarnas tuh jam 7 yang live itu, jam 3 kita ketemu dulu dengan teman-teman DPW. Ini benar, yakin teman-teman seperti ini. Dan diputuskan ya udah oke. Proses menjadikan dia anggota berapa lama tuh sampai mau? Berapa ya? Sekitar 3-4 bulan komunikasi sudah lama sih. Jadi sudah lama. Udah lama. Ngerayu-rayu. Bukan ngerayu sih, ngobrol aja sih, diskusi. Iya. Karena banyak bicara begini, kok buru-buru banget sih ngangkat Kaesang 2 hari aja udah langsung jadi. Gimana tuh perasaan orang yang mungkin dari awal bersama dengan PSI gitu? Saya ini Mbak Nilu dari awal pendirian PSI ada di PSI. Bahkan ikut mendirikan bareng-bareng bersama Sis Grace, Sis Isana, Bro Wamen gitu ya. Dan juga banyak tokoh-tokoh yang juga bergabung lebih dahulu daripada Kaesang. Itu justru malah setuju banget, nggak ada masalah. Makanya yang diberitakan ada sakit hati nggak, kami justru malah seneng. Ada intensif elektoral tentunya. Karena ada Pak Jokowi. Ya selain itu ya juga kan beliau ini kan anak muda yang progresif. Gitu. Kaesang kan tidak bisa berdiri sendiri, bagaimanapun Kaesang akan selalu dikaitkan dengan putra Pak Jokowi. Ketika ia dikaitkan sebagai putra Pak Jokowi, PSI kemudian dianggap mendukung satu dinasti politik. Padahal nih Bro Juli Antoni itu pernah 2018 kalau saya tidak salah itu membuat tweet tentang dinasti politik yang dia tidak setuju. Tapi kok PSI malah seperti ini gitu. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab. Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Terus, enaknya terus.
Wow. Manis, asam, gurih, oleh terus gak nempel di gigi. Slay, oleh. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu aqua 100% murni. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum. Dengan gandum utuh dan krim coklat lezat, bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum. Seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Mas Kaisang ini barangkali memang figur bapaknya yang kebetulan masih presiden hari ini yang jadi nilai jual utama. Tapi kan Pak Jokowi akan selesai 20 Oktober 2024 nanti. Setelah itu bagaimana? Kan partai tidak bisa berhenti pada saat pemilu aja kan? Kaisang kan tidak bisa berdiri sendiri, bagaimanapun Kaisang akan selalu dikaitkan dengan putra Pak Jokowi. Ketika ia dikaitkan sebagai putra Pak Jokowi, PSI kemudian dianggap mendukung satu dinasti politik. Padahal nih, Bro Juli Antoni itu pernah 2018 kalau saya tidak salah itu membuat tweet tentang dinasti politik yang dia tidak setuju. Tapi kok PSI malah seperti ini gitu. Nah, kalau dinasti politik, kenapa Kaisang milihnya PSI bukan partai tempat bapaknya atau kakaknya berada? Ya bisa saja kan, artinya mungkin kan melebarkan sayap. Belum tentu juga, karena Kaisang kan udah mandiri nih, kan ketum kita udah mandiri. Belum tentu juga dapat direstui tapi dapat bantuan segala macam. Artinya dinasti politik dalam konteks politik di Indonesia nih Mbak, yang liberal dan demokrasi ini, sebetulnya jika ditarik konteksnya ke pemilihan kepala daerah, legislatif, itu udah nggak relevan. Karena apa? Rakyat yang memilih. Jadi PSI tidak merasa sedang mendukung dinasti politik Prah Jokowi? Tidak. Ini bukan bagian dari dinasti politik. Apalagi ada ujian nanti di pemilu legislatif di 14 Februari. Disitulah ujian sesungguhnya nih. Bener gak ini? Jadi kalau misalnya Anda mengatakan itu ujian, kan Kaisang mengatakan lolos Senayan itu targetnya, itu target utamanya. Jadi kalau nggak lolos, Kaisang berhentikan jadi ketua umum? Nggak gitu juga. Maksudnya adalah ujian bener kan gak ujiannya nih di situ. nih. Artinya kalau misalkan gini, oke, kami sih optimis kan. Kami optimis dengan sebelum Kaisang masuk pun kami optimis, cita-cita kami 4% lolos kan. Tapi begitu Bro Ketum jadi Kaisang masuk dan jadi ketum, kami lebih optimis lagi. Nah, walaupun kami optimis, tetap pada saat di Kopdarnas maupun di rapat hari Selasa itu harus tetap bekerja. Makanya
Bro Ketum, Kaisang tetap keliling nih, Ya, safari rajin politik keliling segala sekarang macam. Ya langsung kerja kita Ketemunya gaspol. relawan-relawan bapaknya ya. Relawan-relawan bapaknya dulu, sedang kami menyusun komunikasi dengan Muhammadiyah, dengan NU dan partai-partai juga. Lagi disusun semua. Lagi disusun semua. Kalau misalnya Kaisang itu bukan putra Pak Jokowi, apakah PSI memikirkan untuk memilihnya? Bisa saja Mbak, karena opsi-opsi itu ada kan. Opsi Kaisang, opsi Helmi Yahya, bahkan opsi Raja Juli Antoni, seperti itu. Orang kan bicara soal sejarah organisasinya misalnya. Emang Kaisang pernah apa saja kalau kita bicara soal kemampuannya dalam satu organisasi? Memimpin sebuah perusahaan yang dia bangun itu juga tidak mudah kan. Artinya dia punya pengalaman lah bagaimana mengelola manajemen perusahaan gitu yang bisa dibawa ke organisasi. Artinya PSI tidak memandang latar belakang organisasi atau politik seseorang untuk menjadi ketua umum. Siapa saja bisa, asalkan bapaknya presiden. Enggak juga. Sekali lagi enggak juga. Oke, karena ini sangat instan dan ini dianggap oleh publik sesuatu yang mencederai demokrasi lah, sesuatu yang mencederai sistem politik kita ke depan. Ini jadi presiden buruk. Bagaimana PSI melihat itu? Gini Mbak Nilu, kami jelas ada regenerasi 1 periode sekali, nggak boleh 2 periode. Seperti itu, ya. Dan itu mungkin bisa berubah ya, itu tergantung Dewan Pembina. Tapi ADART Anda juga tertulis soal jenjang kaderisasi. Nah, tapi ini ada kader istimewa di situ, Mbak. Dalam sistem pemilihan ketua umum di PSI, apakah memang seperti Kaisang ini atau ada sistem seperti kalau partai lain kan ada Munas? Apakah di sini juga seperti itu? Kaisang dan Bro Giring kemarin kayak gitu. Kalau Kaisang dalam 2 hari saja itu bisa melakukan itu semua. Kan 2 hari dia masuk jadi kita ketua. Kan komunikasi Dewan Pembina, mereka rapat sendiri, lalu setelah itu kita bawa ke Dewan Pembina juga membahas dan diputuskan pada saat jam 3 tadi sebelum yang acara Kopdarnas itu. Oke, jadi ini bukan maksain semua orang untuk menerima enggak dong. Dan Kaisang. ketika di forum Kopdarpus itu yang dihadiri oleh DPW yang jam 3 itu tadi, itu semua sepakat. Jadi semacam kayak aklamasi gitu ya, bahwa mendukung, dan Bro Giring juga salah satu orang yang mendukung untuk Kaisang maju sebagai ketua umum. Tapi pertimbangan utamanya karena Kaisang putra Pak Jokowi. Jangan-jangan ini ada campur tangan Pak Jokowi di dalamnya. Nggak juga seperti itu. Nggak pernah ada. Nggak pernah, karena komunikasi dengan Pak Jokowi iya, tapi komunikasi dengan Kaisang juga iya. Tapi komunikasi dengan Pak Jokowi bukan terkait dengan ini nih. Oke, tidak terkait dengan memilih Kaisang untuk jadi. Tapi Pak Jokowi tahu bilang Kaisang akan dipilih. Iya, tahu pastilah. Akan dipilih. Sebelum diumumkan Pak Jokowi tahu. Pak Jokowi bilang apa waktu itu? Ya, itu inilah. Seru juga ketika PSI nganterin loh KTA ke rumah. Itu terjadi baru dalam sejarah bisa melihat seperti itu. Ya wajar ya kalau menurut saya melihat anak muda ya seprogresif Bro Kaisang, saya pikir siapapun juga pasti akan seperti itu tuh, partai manapun ya. Apalagi itu kan kakaknya tidak dianterin ke rumah KTA-nya. Hanya maafin PDIP. Ini memang unik ya partai PSI ya. Selalu out of the box apa yang dilakukan. Oke, Bro, panggilnya Bro ya? Ya, Bro. Oke, jadi ini agenda hari ini, Kaisang banyak agenda hari ini ya? Ada 2 relawan yang akan kita kunjungin. Sebetulnya tadi udah mulai kan jam 10. Yang hari ini boleh saya ikutin nggak agendanya? Boleh ya? Boleh. Kita akan jalan, saudara, ikut dengan Bro Chandra, Pak Wasekjen, dan juga Kaisang Pangarep ketua umumnya. Kita ikutin agenda mereka. Siap. Mas Kaisang ini kan beda ya dengan banyak politisi lain yang berangkat dari bawah gitu, memimpin organisasi kampus di kampungnya. Itu kan dibutuhkan, Mbak Nilu, dalam memimpin apalagi partai politik. Partai politik itu kan kendaraan untuk mencetak pemimpin ya. Jadi pemimpin itu tidak datang tiba-tiba, harus dari bawah berproses. Minimal dia pernah menderita lah. Kalau nggak pernah menderita, agak sulit dia empati dengan penderitaan rakyatnya sendiri nanti. Dan ini berbahaya ya buat saya. Saudara, saya berada di rumah kreasi
PSI Indonesia Hebat ini adalah relawan Jokowi, dan Kaisang Pangarep selaku Ketua Umum PSI hari ini melakukan pertemuan dengan pengurus dari RKIH ini. Apa saja hasil pertemuannya, termasuk juga bagaimana ia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini muncul. Saya lagi menunggu ini Kaisang untuk bisa keluar dan memberikan keterangan persnya di sini. Apa hasil pertemuan dengan relawan? Saya banyak belajar lah dari Ketum RKIH, bagaimana dulu membentuk sebuah relawan yang benar-benar relawan ya, yang tanpa pamrih. Itu yang saya belajar banyak dari beliau. Ada bicara masalah dukungan-dukungan Pilpres misalnya, Mas? Nah, itu kebetulan yang ini enggak lupa saya. Nah, tadi nggak bahas ya? Nggak bahas. Saya nggak bahas. Karena balik lagi kita di PSI untuk sekarang fokus untuk memenangkan pemilu di 2024 nanti untuk pemilihan legislatif. Setelah menjadi ketum kan pertemuannya sering ke relawan Pak Jokowi. Kenapa Mas memilih ke sana? Yang menggerakkan semua ini sebenarnya adalah politik kerelawanan. Jadi saya rasa saya harus belajar banyak dari para ketum-ketum dari relawan Pak Presiden supaya ya saya balik lagi saya butuh banyak belajar. Mas ada ajakan untuk dari P3 untuk nostalgia di Pilpres mendatang kayak Pilpres 2019 gimana Mas? Nostalgianya apa? Bergabung bersama PDIP, Pak Ganjar. Ya, balik lagi kita harus lihat, kita harus hitung seperti yang saya katakan sebelumnya, harus win-win. Nggak ada win-lose atau lose-win. Semua harus terintegrasi dan harus sinergi bersama-sama. Yang paling win-win dengan siapa, Mas? Apa? Yang paling win-win berada di posisi mana, Mas? Ya semua bisa. Kita dengan posisi manapun pasti bisa win-win asal niatnya baik. Terima kasih. Mas Kaisang, aku boleh minta waktunya 5 menit? Mas Kaisang mau ada tempat lain agenda sedikit aja, Mas. Satu ya, satu aja. Iya, satu aja. Mas Kaisang setelah diminta untuk jadi ketua umum itu sempat mikir-mikir nggak sih, Mas? Mungkin sempat merenungi, aduh gimana nih, baru 2 hari mau jadi ketua umum. Itu semua sudah berproses lama. Kalian aja nggak tahu. Cuma saya waktu itu lebih menimbang karena pekerjaan saya dulu. Setelah pekerjaan saya selesai, baru. Ini dianggap kok jadi mengukuhkan dinasti politik Pak Jokowi. Mas Kaisang bagaimana menanggapi itu? Biasa aja. Balik lagi yang pilih masyarakat. Tapi Anda merasa bahwa ini bukan bagian dari seperti itu? Ya, masa saya ini balik lagi yang milih siapa? Masyarakat toh? Iya nggak? Iya nggak? Betul. Ya udah. Tapi privilege itu Mas Kaisang aku ya bahwa. Ya privilege selalu ada. Apa Saya yang selalu terjadi bagian dari itu? Saya akan selalu ada privilege. Dan saya harus akui itu. Mas Kaisang optimis bahwa dengan Mas Kaisang menjadi ketua umum PSI bisa masuk ke Senayan? Insya Allah. Apa yang paling utama yang Mas Kaisang jadikan sebagai acuan bahwa ini yang akan membawa PSI ke Senayan? Semangat mudanya aja. Strateginya pasti udah ada dong. Ya ada, masa saya kasih tahu sini satu aja. Namanya sebuah strategi tidak diberitahu di sini, Mbak. Nggak mau bagi satu aja, Mas. Nggak dibagi, nanti yang lain ambil. Makasih banyak ya, Mas Kaisang ya. Baik, saya makasih. Anda mendukung dinasti politik? Saya mendukung dinasti politik selagi dinasti itu memang dalam kriteria yang memang memungkinkan. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Ih, kok bentol? Hah? Bisa menyerang
Siapa saja, obati dengan Silergi. Cetirizine yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Halo Wuling. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Bagaimana ya? Gimana? Cocok nggak? Cocok. Saya ngomong loh. Ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. Partai Bulan Bintang Saudara PBB secara terang-terangan mendorong nama Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Selain itu, PBB juga meminta Gibran untuk tidak ragu keluar dari PDIP.